untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Kak Aisyah Kusumawati. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Mungkin perkenalan dulu ya. Nama aku Aisyah Kusmawati. Aku dari program studi informatika UPN Veteran Yogyakarta. Di sini aku sebagai moderator selama berjalannya acara. Mungkin langsung aja bisa ke pembicara pertama ya. Jadi pembicara pertama kita itu ada Kak Yogi Arif Putra. Selamat pagi Kak. Halo pagi, suaraku kedengeran kan ya? Kedengeran Kak? Aman ya? Oke, pagi Aisyah. Ya, pagi Kak. Mungkin Kak Yogi Arif Putra sendiri itu eh, buat pengalamannya pernah bekerja part-time di Haltef, benar Kak? Iya, ya, betul, betul, betul. Nah, terus untuk sekarang Kak Yogi Arif Putra itu eh, Sekarang bekerja. aku di Canview Johnson Johnson. Mungkin aku kenalin diri sendiri nggak apa-apa ntar sekalian ya. Oh Masuk iya, di boleh materi Kak. presentasi aku juga sih. Jadi, oke lah. Mungkin langsung diserahkan ke Kak Yogi Arif Putra Sure, saja. sure, sure. Makasih banyak ya Aisyah ya. Aku coba share screen dulu ya. Udah kelihatan belum? Udah. Udah kelihatan ya? Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa ketemu dengan teman-teman dari UPN Yogyakarta. Dan juga tadi thank you Mbak Aisyah yang sudah open gitu ya, open sebagai moderator untuk hari ini. Ini pagi-pagi uh, mudah-mudahan tetap semangatnya ada sekitar 180 sampai 200-an orang dan hari ini benar-benar aku coba share beberapa hal yang mungkin sifatnya lebih praktikal supaya teman-teman setelah pulang dari sini atau setelah selesai dari sini nggak cuman dapat insight aja tapi juga dapat tools yang bisa dipakai lah kira-kira gitu ya. Mungkin ntar aku sambil cerita tentang pengalaman-pengalaman yang mungkin akan relevan gitu buat teman-teman ketika kita ngomongin karir, certification, dan juga professionalism. Nah, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, feel free untuk ditanyain via chat dulu, takutnya lupa. Nanti kalau misalnya memang pas gitu, ntar kita bisa sambil jawab gitu. Oke, ya mungkin eh, aku akan mulai dari pengalaman dulu ya, dan nanti kita akan lihat apa sih pelajaran yang bisa aku share di gitu di sana. Yang pertama aku mulai sebenarnya dari konsultan, konsultan HR itu small company, nggak besar, mungkin nggak banyak orang yang tahu juga, dan tapi memang men-serve beberapa company gitu ya sebagai advisor ataupun konsultan untuk company-company di across industry gitu. Buat aku perjalanan waktu itu mungkin sekitar 2 tahun itu adalah benar-benar masa perkenalan dan membangun diri karena itu sesuatu yang memang baru pertama kali kerja, bidangnya juga berbeda dari jurusan sebelumnya dan lain-lain. Nah, setelah itu, alhamdulillah banget waktu itu dapat kesempatan di Gojek sebagai HR business partner. Nah, di sini di Gojek kalau kita kasih tema gitu adalah mulai explore dan memantaskan diri. Karena di sana mungkin udah belajar sedikit banyak, tapi memang belum begitu firm atau belum begitu oke banget gitu lah kira-kira gitu ya. Makanya di sini banyak ketemu mentor, banyak ketemu orang-orang yang keren gitu waktu itu di Gojek, alhamdulillah. Dan itu yang pada akhirnya bisa membawa ke ada salah satu education teknologi startup gitu yang memang mungkin company-nya nggak terlalu besar, medium, seratusan orang. Ya ini aku bilangnya kayak percobaan pertama lah kira-kira gitu. Dan baru setelah dari sana alhamdulillah dapat di global company yang mana
menurut aku sangat-sangat bersyukur untuk mendapatkan pekerjaan yang meaningful sesuai dengan strength, sesuai dengan keinginan aku juga seperti apa, dan aku bisa banyak deliver di sana lah kira-kira. Tapi kalau satu benang merah gitu yang kita bisa lihat di sana sebenarnya adalah, menurut gue ini adalah kesempatan dari Allah gitu, dari Tuhan, dan juga kredibilitas yang terbangun. Nah, ini yang akan kita banyak bahas karena waktu dari Netika small company waktu itu mungkin nggak banyak dari Gojek yang hire orang-orang dari small company, biasanya itu dari company-company yang lebih besar bahkan, dan juga mungkin dari lulusan luar negeri ini itu, jadi cukup underdog gitu. Tapi alhamdulillah dapat kesempatan tuh dari my mentor waktu itu atau my manager, dia cari nama gue di LinkedIn gitu, kayak di web ke berapa gitu, ke di page ke 5 atau ke 6, terus dia mungkin tertarik dengan profil LinkedIn-nya, baru dia approach, akhirnya ketemu, jadi nggak kenal. Nah, itu banyak banyak hal, faktor-faktor yang menurut gua kalau misalnya nggak ada pertolongan dari Tuhan gitu ya nggak akan kejadian. Nah, ini yang gue coba mau share dari mungkin 6-7 tahun perjalanan karir yang menurut gue penting dan juga bisa banget dipakai sama teman-teman semua di sini. Menurut aku ada 3. Yang pertama, gampangnya adalah know yourself, karir goals. Mungkin teman-teman juga udah pernah pada ini ya. Cuman kita coba jauh lebih praktikal hari ini. Feel free nanti boleh banget di chat untuk komennya ataupun insight-nya dan segala macam. Yang pertama, know yourself dan career goals. Aku nggak akan beri cerita banyak dulu. Work on skills building sama be so good so that they can ignore you. Kira-kira kalau bisa kita udah paham diri, terus kita tahu yang dibutuhkan sama market atau company itu apa, kita bisa build berdasarkan apa yang kita punya strength dan juga weaknesses kita. Dan akhirnya, pada akhirnya ketika kita ngomongin karir gitu ya, kalau misalnya mau makin impactful, pokoknya harus benar-benar jago di satu bidang itu gitu. Kalau nanggung-nanggung pasti kita akan ngikut-ngikut sama orang-orang aja. Tapi kalau udah jago benar, benar-benar jago, susah skillnya ditemuin, memang kita doang yang bisa di company itu, ya itu udah jalan yang alhamdulillah mudah-mudahan makin baik lah ke depannya gitu. Karena pada akhirnya kalau misalnya company ngeliat kita memang se-valuable itu, ya pasti akan mempertahankan bagaimanapun caranya dan ngasih development dan segala macam. Itu yang 3 hal yang nanti aku akan share di sesi hari ini. Oke, kita coba reflect sedikit gitu ya. Jadi Sabtu-Sabtu pagi kita reflect sama discuss. Digunakan aja chat yang di sebelah kanan ini supaya ada interaksi. Kalau enggak nanti teman-teman nggak, takutnya nggak dapat apa-apa gitu. Oke, kita coba jauh lebih interaktif. Oke, pelajaran pertama nih ya. Mungkin aku kasih konteks dulu sedikit. Know yourself itu paling gampang kalau misalnya yang aku lihat adalah personality. Personality itu banyak banget tesnya ya. Tapi ini menurut aku yang paling praktikal di dunia kerja, yaitu DISC. Kalau tahu melankolis, koleris, apa namanya, sanguin dan segala macam itu sama, kira-kira gitu. Tapi yang jauh lebih mudah dan untuk diingat adalah DISC ini, merah, kuning, biru, hijau, biasanya gampangnya gitu. Model orang-orangnya adalah kalau dominance, result oriented, driver, kompetitif. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Tapi yang pengen aku tanyain ke teman-teman ya, kira-kira dari pertanyaan atau pernyataan-pernyataan ini, label-label ini deh, dominan, influencing, stabilizing, cautious. Teman-teman kira-kira lebih ke yang mana? Cara cara gampang gini, cara gampangnya ketika melakukan aktivitas apapun, mau kerja kelompok, mau pas lagi riset untuk TA ataupun em, project, mau organisasi gitu. Kira-kira teman-teman tuh lebih nyamannya ada di mana? Coba kasih gambaran dulu. DISC. Kalau dia dominan ya, lebih ke result oriented, kompetitif banget. Kalau I itu lebih ke influencing, inspiring gitu. Jadi suka tuh kalau ngomong ke teman-temannya gimana motivasi orang dan lain-lain. Kalau stabilizing tuh teman-teman yang suka ramah, terus mendengar yang baik gitu misalnya. Terus kalau causes yang lebih ke analytical, detail, sistematis gitu. Coba di komen deh, pengen tahu. Teman-teman kira-kira nih DISC. Biarpun nanti ada tesnya sendiri ya, bisa dicari di internet ya. Cuma pengen tahu aja gambarannya. Mana yang lebih relevan buat teman-teman? C, oke. Wah, C-nya banyak di sini. Oke, S, C,
Ada yang D atau I gitu yang kayak kompetitif banget, result oriented. Oh, D-nya ada nih beberapa. Oke, rata-rata S sama C. Influencing, yap. Oke, dinamika yang menarik. Kenapa ini menarik? Karena ini memang based on research ya. Jadi ini benar-benar based on research yang udah dipakai kayak 20-an, nggak lebih dari 20 tahunan, mungkin dari 1980-an. Namanya Carl Jung. Kalau mau lihat ada namanya Insight Discovery, itu ntar ada report yang lebih komprehensif. Jadi ini bukan dari gua, tapi ini sesuatu yang menurut gua secara praktik itu sangat-sangat mudah dan sangat-sangat bisa dipakai. Nggak cuma buat diri kita, tapi juga buat kita ke orang lain nantinya. Dan ini bukan buat melabeli bahwa oh teman-teman I, D, S, C, tapi lebih kepada bagaimana ini bisa jadi self awareness, karena ini bisa jadi berubah atau ini bisa jadi oke teman-teman naturalnya misalnya I atau yang influencing, tapi karena tuntutan dari pekerjaan nantinya atau tuntutan dari lingkungan, jadi mengharuskan teman-teman ke opsi-opsi yang lainnya gitu loh. Jadi ini kayak ember, kalau ada 100% air, nah itu masing-masing mau ditaruh di mana. Teman-teman pasti punya masing-masing ember ini gitu ya, ada isinya, tinggal dominannya seperti apa. Ada yang dominannya mungkin di dua, di D sama I, ada yang di S sama C misalnya. Jadi nggak selalu satu secara dominan, tapi ada juga kadang dua bahkan sampai tiga gitu. Jadi ini menurut gua kalau teman-teman pakai terus akan jauh lebih relevan untuk ketika nanti tahu model pekerjaannya misalnya. Oke, kalau data analytics terus gue naturalnya adalah cautious, harusnya data analyticsnya jauh lebih mudah buat gue dibandingkan mungkin dari orang-orang yang I gitu ya atau influencing. Karena biasanya data analytics tuh sesuatu yang harus detail, analytical, sistematik. Tapi kalau orang-orang I lebih ke dynamic, entusias dan segala macam. Jadi ini nanti teman-teman akan tahu gapnya seperti apa untuk pekerjaan itu, strength-nya di mana. Kira-kira gampang gitu. Nah, terus yang kedua nih, tadi tadi yang kita ngomongin udah personality lah. Tapi yang kedua, kira-kira nih apa aktivitas yang kamu merasa berdaya atau bersemangat ketika ngelakuinnya? Gitu. Ini gue perlu detail gitu ya. Misalnya contoh kerja kelompok. Kayaknya menarik nih ketika kerja kelompok. Nah, kerja kelompoknya harus spesifik. Kira-kira di mananya yang paling suka? Bagi tugas, ngurusin orang, motivasi temen, saya lagi riset. Oh, ternyata di data analisisnya. Even kayak dengerin curhat gitu ya. Seneng temen merasa didengar, bisa nyelesain masalahnya mereka. Atau misalnya ada yang senang lagi presentasi. Nah, presentasinya juga perlu didetailin, membuat struktur materi, nulis, bicara depan orang banyak, atau misalnya ada yang content creator dan lain-lain. Jadi ini aku pengen tahu kira-kira teman-teman kalau punya aktivitas gitu yang buat merasa berdaya tuh atau bersemangat melakukannya tuh aktivitas seperti apa. Karena ini yang akan nantinya menentukan gimana kita bisa know yourself dan career goals tadi. Biasanya bisa mulai dari sana gitu. Mungkin em, aku skip dulu yang ini sedikit. Nanti bisa di-reflect sendiri untuk yang bagian ini. Kira-kira bisa di list down semua aktivitas yang memang merasa berdaya atau merasa oke semangat banget yang ngelakuin hal-hal yang kayak gini. Baik dari kegiatan maupun hal-hal yang sederhana. Karena ini jadi menentukan sebenarnya yourself tuh kayak gimana dan career goals-nya apa. Nah, nanti nanti karena kita apa nuansnya adalah teknologi, nanti sebenarnya biasanya gue pakai prompt untuk di chat GPT, simple, kita gunain dia untuk career advisor kita. Nah, ini gue juga udah kasih apa namanya promptnya gitu ya. Dikasih aja tadi personality-nya apa, terus list dari activities yang teman-teman suka apa, terus kasih aja kayak 10 career goals yang gue bisa try untuk achieve. Dan satu lagi supaya tahu juga list 10 career goals yang gue mungkin struggling gitu atau mungkin kesulitan di sana. Nanti teman-teman punya view gitu kira-kira mulainya harusnya dari mana, dan kira-kira kalaupun memang mau mencoba yang tadi struggling berarti development plan-nya seperti apa gitu. Jadi kita bisa pakai ChatGPT ini untuk itu ya apa namanya career advisory. In case teman-teman belum aware gitu kira-kira kalau goalsnya atau apa, atau simple kalau misalnya udah tahu pengen tahu lebih jauh tentang apa yang dilakuin, just use ChatGPT untuk career advisory lah. Gue sering ngelakuin ini even di 5 tahun 6 tahun sekarang itu benar-benar untuk ngobrol gitu ya.
karena menurut gue cukup taktis gitu. Biarpun ya pasti perlu ada penyesuaian-penyesuaian gitu. Coba aku pengen tahu dulu sampai sini kira-kira 2 sampai 3 career goals yang teman-teman pengenin apa dari diskusi kita hari ini. Atau ada yang udah mau nyoba di ChatGPT juga boleh banget. Atau kita mau mau nyoba juga bisa nih. Career goals teman-teman pengennya tuh jadi apa sih dari 2 hal yang tadi? Boleh di komen pengen tahu. Jadi orang kaya bisa lebih spesifik lagi kayaknya dari mana? Karena banyak orang kaya dari berbagai sisi, dari bisnis, dari uh, jadi profesional, even jadi ngembangin UMKM gitu. Bisa lebih spesifik lagi. Ada yang game dev juga. Yang lain gimana? Boleh? Data scientist, data analyst. Good to know, good to know. Yang lain ada yang mau jadi sales, marketing, atau even HR gitu ya. Jadi presiden, jadi general, oke. Oke, baik, baik, baik. Thank you jadi pengusaha. Oke, thank you. Artinya udah mulai ada kegambar. Kalau mau lebih taktis lagi nantinya, kita akan coba lanjut ke selanjutnya dulu, biar lebih ini ya, apa namanya, praktikal juga. Nah, ini nyambung ke pelajaran kedua yang aku coba lihat. Yang pertama, yang kedua adalah skills building. Kalau tadi udah tahu mulainya dari mana, ini yang biasanya paling penting untuk kita lihat adalah hard skill versus soft skill. Hard skills gampang, technicalities. Kalau soft skill ini mungkin kita ganti namanya jadi people skills atau interpersonal ya. Communication, flexibility, leadership. Dan ini dua-duanya sesuatu yang pada akhirnya harus ditingkatkan. Karena bisa aja orang hard skillsnya jago, tapi ketika people skills yang nggak jago, mungkin dia nggak akan cepet tuh untuk dipromosi, cepet untuk berkolaborasi dan segala macam. Jadi ini dua bukan versus, tapi lebih kepada gimana dua-duanya bisa berjalan secara beriringan. Karena ini penting banget gitu. Nah, gampang ya kalau misalnya kita pakai template gitu ya. Nanti gampangnya adalah, oke saat ini teman-teman di kuliah, di kegiatan organisasi itu punya hard skill apa aja. Di list down aja. Terus kayak di people skills-nya tadi yang udah punya, yang udah ngerasa jago tuh apa aja. Terus nanti yang kedua adalah buat target pekerjaannya. Tadi misalnya jadi pengusaha, oke hard skill saya pengusaha apa? Ada sales, ada marketing, misalnya ada finance juga. Terus ada operations dan lain-lain. Terus people skills-nya apa? Komunikasi, misalnya presentasi, gimana influence atau gimana cara meyakinkan orang, gimana memotivasi tim, contoh jadi pengusaha kayak gitu. Atau em, bisa hal-hal yang teknis lainnya di list down dari sini. Nah, dengan ini nanti teman-teman bisa bisa banget tuh untuk punya plan. Oke, berarti saya harus project A magang untuk dapat skill A B C D E. Project B untuk A B C D E supaya antara goals saat ini dan bisa kita define gapnya gitu ya. Dan balik lagi ketika kita ngomongin yang ini, nanti juga bisa di use ChatGPT-nya untuk career advisory juga. Oke, aku mau jadi ini, provide dong top 3 hard skills dan people skills supaya bisa sukses di sana. Gitu. Jadi benar-benar praktek dan kita jadi tahu gambaran umumnya kayak gimana. Oke, mungkin aku lanjut dulu ya. Yang terakhir ini yang paling penting kita kita ketika ngomongin profesionalism, pada akhirnya kalau nggak jago-jago amat ya, itu biasanya akan rentan gitu ketika nanti di dunia kerja atau dimanapun. Em, jadi pada akhirnya ketika memang udah tahu strength-nya apa, development gap-nya apa, ya pada akhirnya benar-benar harus jago aja di situ gitu supaya memang benar-benar lebih securing atau memantaskan posisinya kita lah pada akhirnya gitu. Nah, dari pengalaman aku ketika kita ngomongin orang Indonesia secara general gitu ya, bahkan compare ketika kita bandingin sama orang India gitu karena banyak counterpart aku di India juga di Filipina dan segala macam. Satu hal yang menurut aku sangat penting adalah orang Indonesia itu sebenarnya bisa ada di M-Shape ini. M-Shape tuh artinya dia punya keahlian di bidang tertentu, satu, dua, tiga gitu ya, nggak cuma satu, tapi ada tiga. Tapi dia juga bisa apa adjusting atau menyesuaikan dengan konteksnya. Contoh ya, teman-teman belajar tentang data analytics gitu, simpelnya data analytics sama
um, misalnya web development gitu. Nah, tapi ketika kita ngomongin harusnya secara potensi ya rata-rata orang Indonesia tuh harusnya bisa oke data analytics satu, terus web development satu, tapi dia bisa ganti mau ini dipakai di bidang marketing, mau ini dipakai di bidang HR, mau ini dipakai di bidang UMKM, mau ini dipakai di bidang manapun, itu sebenarnya bisa di-adjust. Karena teman-teman udah punya teknisnya, tapi kemampuan untuk solving the problemnya di bidang yang berbeda itu sebenarnya jadi potensinya kita sebagai seorang Indonesia yang flexibility-nya tinggi gitu. Banyak orang Indonesia tuh sangat-sangat fleksibel gitu menghadapin sesuatu. Kita kan banyak ngadepin sesuatu yang berubah terus ya, ya name it lah, maksudnya kayak um, keadaan sosial, kultur yang berbeda-beda gitu, even kondisi kondisi perpolitikan dan segala macam itu kan kadang in some way membuat kita adjusting dengan kondisi diri kitanya sendiri. Nah, ini yang jadi kekuatan yang sebenarnya jarang kita orang Indonesia tuh aware bahwa sebenarnya kita dengan adanya keberagaman ini membuat kita lebih melihat banyak masalah dari berbagai sisi gitu. Tinggal kita dimana fokusin ke beberapa part yang memang kita mau dalemin supaya kita bisa kontribut ke konteks-konteks yang lebih besar gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin stepnya, nanti yang paling mudah adalah learning uh, pakai 70-20-10 ini. Kalau misalnya kayak gini kan paling teman-teman cuma sejam, 2 jam gitu ya, nggak lama. Tapi kalau kita ngomongin skill development supaya tadi makin profesional, makin good lagi, pada akhirnya 70%-nya memang harus ngerjain project. On the job experience, bisa project, bisa um, apa um, project sosial gitu ya, terus internship, magang, ataupun even ngerjain organisasi gitu ya, ngelakuin sebuah kegiatan dan lain-lain. Itu yang pada akhirnya mempercepat teman-teman belajar untuk bisa closing the gap untuk dunia kerja sesuai dengan skill yang pengen dicapai tadi. Kalau informal learning ini penting juga kayak misalnya mentoring yang case by case, teman-teman punya mentor, teman-teman punya seseorang yang memang bisa ditanyain tentang career goals ini itu. Nah, ya, secara lebih direct ya. Kalau gini kan lebih umum ya, tapi lebih direct dalam grup-grup yang lebih kecil itu juga akan membantu teman-teman untuk bisa mempercepat. Dan ini praktis yang udah dipakai di banyak company. Jadi kalau mau belajar jangan fokus ke cuman formal learningnya aja, tapi juga gimana activate informal learning dan on job experience. Contohnya kayak tadi aku bilang monitoring webinar. Dan good things ya mungkin satu highlight yang menarik karena kita ngomongin sertifikasi dan gue juga ngambil sertifikasi. Pekerjaan yang bisa banget dipakai. Terus ada memang webinarnya ataupun sesi-sesi offline yang kayak kita bisa bisa tap in gitu ke websitenya. Dan informal learningnya kalau mereka lebih kepada kita bikin grup kecepatan belajar itu sangat-sangat accelerate gitu ketika ngikutin ke sana. Nanti nanti teman-teman juga bisa create kayak specific prompt untuk ChatGPT kayak kenapa pakainya ChatGPT terus menurut gua ini career advisor yang at least di level tertentu itu sangat-sangat menarik untuk bisa dipakai gitu. Sayang dibandingkan kita mungkin harus harus ikut terus banyak apa webinar kayak gini at least dapat gambaran dulu untuk kita benar-benar paham tentang diri kita. Nanti setelah kita tahu baru oke, yang jauh lebih dalam kita bisa explore sertifikasinya apa ataupun kelasnya seperti apa, orang-orang seperti apa yang harus ada di lingkungan kita supaya bisa successful gitu ya ketika kita ngomongin nanti karir. Nah, paling itu kalau kita recap tadi ya, know yourself and career goals, personal activities, personality dan activities, terus skills building, kita dengar tentang hard skill dan people skills, yang terakhir ada be so good. Kalau lu benar-benar bagus,
orang tuh nggak akan mengignore atau nggak akan nggak ngelihat kalian lah kira-kira gitu. Di sana ada M-shape, tadi ada 70, 20, 10. Kira-kira gitu. Em, Mudah-mudahan ini bisa at least ngasih beberapa insight yang bisa dibawa pulang sama teman-teman. Jadi teman-teman juga punya gambaran lebih jauh tentang seperti apa dunia kerja. Nanti kalau memang ada pertanyaan, feel free aja untuk disampaikan juga. Nah, nanti kalau misalnya memang mau tahu lebih jauh, kebetulan gue lagi coba develop beberapa konten di TikTok. Kalau memang relevan, coba boleh mampir ke sana. Dan ada satu ebook, nanti kalau memang em, tertarik gitu ya, bisa kontak teman-teman di Haltef untuk bisa kita dapat ebook ini juga gitu ya. Nah, ini kalau ebook berbayar, tapi kalau misalnya konten feel free untuk masuk ke TikTok itu gitu. Oke, paling dari aku gitu aja Mbak Aisyah. Kalau ada pertanyaan feel free, nanti bisa kita gabungin di akhir ya. Kayaknya suaranya Mbak Aisyah masih belum kedengaran. Oh, belum kedengaran, Kak? Ya udah kedengaran. Oh, iya. Terima kasih, Kak. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Yogi Arif yang sudah berbagi ilmunya kepada teman-teman di sini. Mungkin kita langsung lanjut aja ke pembicara selanjutnya. Untuk pembicara selanjutnya ada Kak Abdul Halim Wibowo. Beliau pernah menempuh pendidikan di Universitas Indonesia dalam bidang teknik komputer, pernah bekerja di Nordic School of Technology pada tahun 2018, dan untuk sekarang bekerja di Fiverr dari tahun 2020 sampai sekarang sebagai software engineer, serta bekerja di Haltech dari tahun 2019 sampai sekarang dan menjabat sebagai Chief Executive Officer. Mungkin untuk Kak Abdul Halim Wibowo, waktu dan tempat itu. Oke, makasih Aisyah. Tes, tes. Suara jelas nggak teman-teman? Suara saya cukup jelas. Sorry. Ya. Oke, saya akan langsung share screen aja kayaknya. Coba share screen. Oke, saya akan coba eh, mulai. Mungkin saya coba. Oke, saya akan coba interview kenalin saya sendiri. Saya dengan Abdul Halim. Saya CEO-nya Haltef. Hari ini akan sedikit sharing sama teman-teman soal yang tema hari ini ya, soal sertifikasi, kompetensi sama profesionalisme gitu. Oke, saya cut it short. Saya agak beda sama Mas Yogi. Kalau Mas Yogi kan dia profesional ya, dia ambil jangkauan yang profesional gitu, dari kerjaan di company A, B, C, D gitu. Kalau saya tipe yang tidak, nggak suka, tipe yang nggak mau terlalu di company gitu. Jadi pas belum lama, udah 4 tahun saya buka Haltef gitu akhirnya, karena bukan kamu kerja sama orang, tapi saya pikir passionnya bukan jadi profesional gitu, bukan jadi eh, expert yang banget gitu. Jadi itu kenapa saya bikin Haltef gitu. Itu semacam ad company, tempat lembaga-lembaga pendidikan, lembaga pelatihan dan training kayak gitu. Eh, Next tadi sempat singgung soal sedikit soal karir gitu ya. Ngomongin soal karir, ngomongin soal kualifikasi gitu. Nggak cuma di karir atau kerjaan yang harus even di kampus pun, kalau mau masuk kampus gitu ya, kan juga harus qualified ya. Ada tesnya, ada standar yang harus dilewati teman-teman gitu. Mulai mungkin UTBK gitu ya, scoring dan segala macam. Sampai ini ketemu di kampus kayak gitu. Kampus negeri sih utamanya. Oke. Ngomongin soal apa certified gitu ya, ngomongin soal skills. Jadi teman-teman kalau dia sekarang lihat ngomongin soal karir, kayaknya sangat erat kaitannya sama skill ya. Jadi banyak banget yang in the end dia butuh soal apakah dia punya skill setnya atau enggak gitu. Apakah dia kompeten atau enggak kayak gitu. Nah, orang kalau mau lihat dia itu punya skills atau kredibilitas gitu ya, biasanya paling nggak lihat dari, kalau yang seorang sering show off itu biasanya portofolio dia satu. Atau kedua mungkin kalau dia punya sertifikasi gitu, kayak yang Mas Ugi bilang dia punya sertifikasi HR misalkan itu, jadi suatu itu yang proven gitu. Oh dia bisa gitu, sudah terproof gitu ya. Either by portofolio yang dibikin atau yang sertifikasi suatu lembaga gitu.
Dari situ kita bisa lihat orang ini atau si A, si B, si C, dia memang punya skillnya gitu, sudah proven seperti itu. Nextnya, penting nggak sih certified gitu di suatu bidang keahlian? Saya paling gampang bilang sangat penting gitu. Kalau misalkan contoh gampang gini, teman-teman berobat ke, let's say, rumah sakit gitu. Ada dua dokter, yang pertama dokter umum, bilang teman-teman sakitnya batuk biasa gitu. Terus yang setelah lagi dokter spesialis penyakit dalam atau paru misalkan, bilang teman-teman nggak cuma batuk aja gitu, batuknya udah masuk ke ranah yang lebih kronik gitu. Nah, dari dua hal tadi, kira-kira kalau saya tanya, teman-teman lebih percaya mana? Dokter umum yang bilang teman-teman cuma batuk biasa, atau spesialis yang bilang teman-teman batuknya udah kronik gitu, udah batuk-batuk yang emang entah TBC gitu, atau mungkin penyakit lain gitu. Nah, kalau saya boleh tanya teman-teman, lebih percaya mana? Dokter umum yang bilang batuk biasa, atau yang tadi yang dokter spesialis bilang batuknya lebih gawat kayak gitu. Secara sadar pasti teman-teman bakal bilang lebih percaya yang spesialis dong gitu, karena dia udah proven gitu, emang ahli paru misalkan. Jadi ya secara nggak langsung kan itu ngakuin ya, berarti emang in the end orang yang tercertified suatu keahlian itu jauh lebih akurat dari segi omongannya gitu minimal, kayak gitu ya. Itu hal yang paling umum gitu. Termasuk kalau kita ngomongin soal eh programmer gitu misalkan. Oh, dia certified-nya security gitu di AWS misalkan, AWS ESP2 misalkan. Sama yang ngomong bisa loh saya develop security gitu. Itu kan yang principle yang paling teman percaya itu yang punya certified AWS security misalkan. Jadi emang secara nggak langsung yang sudah terprint di member teman-teman adalah orang yang sudah certified dan proven, pasti skillnya nggak usah raguin kayak gitu sih. Itu yang paling gampang kan. Nah, kaitannya sama soal kompetensi. Apakah seorang harus punya kompetensi? Iya gitu. Apapun yang mau dilakukan sama dia, kerjaannya apapun, yang penting orang itu harus punya kompetensi gitu. Jadi eh, menurut saya atau yang lain-lain mungkin balik lagi gitu. Kenapa kompetensi penting? Karena bakal jadi pembeda nih antara teman-teman, misalkan anak kampus, dia lulus kampus, fresh graduate gitu. Pun kalau dia mau cari kerjaan, misalkan saya mau jadi seorang, jadi saya lihat di komen tuh ada data analis gitu. Sama temennya yang udah belajar data analis, ikut bootcamp, tercertified gitu. Kalau dia nggak dua-dua, pasti yang akan lebih akan lebih dilirik gitu ya. Temennya yang punya portofolio soal data analisis gitu ya, bikin visualization gitu, bikin clustering, machine learning dan segala macam, sama yang udah tercertified. Secara nggak langsung pasti lebih lihat yang lebih ya udah punya portofolionya, yang certified-nya gitu kan, di mata suatu company gitu. Dan kenapa orang punya kompetensi? Paling gampang yang ada 6 poin di gambar itu, ada pertama experience. Karena kompetensi itu kan diperoleh dari pengalaman ya. Ngerjain project, baca-baca materi, dokumentasi gitu ya. Nambahin knowledge, nambahin skills gitu. Itu masih udah langsung di nambah ya. Jadi secara kompetensi, kalau udah kompeten ya pasti banyak skill set yang dia bahkan miliki lebih banyak gitu. Memang kalau ngomongin soal sertifikasi, ada apa sih sertifikasi? Ada banyak ya. Secara garis besar ada 3 jenis sertifikasi sebenarnya teman-teman. Yang pertama ada yang company, sertifikasi standar perusahaan lah ya. Yang kedua tuh yang nasional, kalau tahu yang BNSP itu juga ngeluarin ya. Jadi di tiap negara biasanya punya standar negara sendiri. Atau yang terakhir soal international certificate gitu. Kalau nanya mana yang paling bagus, ya yang ISO ya. Itu udah paling tinggi gitu. Tapi kalau yang nanya better yang mana, better punya semua sih. Tapi starting maybe yang paling gampang tuh biasanya dapetin yang company certified atau WNS certified. Yang paling gampang orang-orang akses gitu ya. Kalau yang ISO kan nggak semua tempat dia proven buat bisa ISO certification gitu. Cut short di Haltef juga punya tiga-tiganya. Jadi eh, Haltef juga punya tiga-tiganya yang jenis yang company certified, national BNSP atau yang internasional. Kita punya tiga-tiganya dan emang itu sih yang harusnya dimiliki sama lembaga pelatihan gitu. Jadi nggak belajar doang. Nah, soal kalau yang punya 3 ini, pasti kalau orang punya semua certified-nya, dia pasti bakalan secara nggak langsung jadi seorang profesional gitu. Dan diakui juga ya secara nasional atau yang company.
ngomong-ngomong soal sertifikasi atau yang tadi lah, memang manfaatnya apa sih buat company-nya sama buat teman-teman gitu? Apakah saya harus apa ya harus tersertifikasi gitu skill saya? Ada dua benefit ya. Pertama dari yang versi company sama yang versi teman-teman. Kalau buat yang company jelas dia akan dibantu buat nyari kandidat yang atau talent yang kira-kira sangat layak gitu ya buat diterima di company-nya gitu. Yang kedua paling nggak ngebantu HR nih buat entah buat ke development di company-nya atau ngelakuin remunerasi berbasis kompetisi gitu. Karena balik lagi kan kalau kerja di company gitu ya, kan yang diduluin itu kompetensi gitu, yang berkompeten yang diduluin gitu. Yang ketiga biasanya itu lebih bisa meyakinkan suatu company atau mungkin HR bahwa dia memang proof deh, gak usah dilihatin soal skill setnya dan segala macam. Itu yang paling gampang dilihat sama company biasanya. Nah, buat teman-teman yang mungkin cari kerja gitu ya, atau yang job seeker gitu, sama juga, ya benefit juga. Yang pertama pasti yang paling kelihatan tuh dia unggul secara secara kompetensi gitu. Jadi kalau dia certified, entah itu yang company nasional atau internasional, by default dia pasti punya keunggulan yang lebih daripada yang gak certified. Karena biasanya kalau kita ngomongin certification yang standar, itu kan uji komnya atau ujiannya itu didasarkan pada test case di industri gitu. Jadi kalau itu bisa dan lulus harusnya di industri dia bisa uh, chipin atau bisa kerja bagus itu di industri terkait. Yang kedua tuh biasanya kalau kita ngomongin soal salary, pasti yang tercertified dia lebih tinggi. Gaji dokter spesialis sama yang biasa kan lebih tinggi spesialis ya. Jadi secara potensi salary harusnya dan normalnya lebih tinggi daripada yang tercertified gitu. Antara fresh grade sama experience programmer 5 tahun dan paling kelihatan sih paling senior misalnya tech lead gitu. Tech lead nggak mungkin fresh grade. Tech lead punya sertifikasi arsitektur, security gitu ya, DevOps segala macam. Jadi dari segi salary pasti kalau yang certified dia lebih tinggi. Yang ketiga biasanya buat dapet eh, kansnya lebih tinggi daripada yang tidak punya entah portofolio atau sertifikasi apapun. Yang keempat kalau ngomongin jenjang karir, kalau dia mau profesional karir, kan dia nggak mau selama jadi fresh grade entry level tuh. Dia pasti mau naik tuh ke senior developer gitu ya, ke tech lead gitu ya, atau ke CTO maksimal. Itu kan jenjang karir yang butuh disupport sama kompetensi. Orang nggak bisa dari hari ini tahun pertama masuk sebagai junior developer gitu. Di tahun yang sama jadi CTO, nggak mungkin gitu. Karena selalu ada tahapan-tahapan yang dilalui gitu. Selalu ada case-case kompetensi yang dia harus capai gitu sih. Jadi dari segi karir profesional, jelas orang yang mau naik sampai level CTO, dia harus punya banyak kompetensi gitu. Yang paling gampang, dia wajib ikut banyak banget sertifikasi yang dia butuhin. Jadi nggak cuma dengan kerja naik jabatan gitu. Ya bisa naik, tapi based on kompetensi ya, pengalaman dan lain-lain lah. Bikin dia bisa naik karirnya. So far, menurut teman-teman gimana? Apakah orang-orang pada akhirnya selain dia harus punya sertifikasi? Apakah cukup orang hanya bilang dia jago? Oh, saya bisa bikin web kayak Tokopedia dalam seminggu. Atau yang saya udah buat Tokopedia selama seminggu, proven gitu. Ini ada sertifikatnya, sertifikat yang cloud service gitu ya, security segala macam. Apakah orang hanya cukup dia bilang dia jago gitu? Karena kalau sekarang ngomong soal portofolio, buat yang developer ya, kan banyak sekali portofolio open source ya, yang bisa di-download dan di-custom. Apakah orang hanya cukup skillnya itu aja gitu, program bisa baca dokumentasi, ambil project orang, di-custom gitu. Sejak aku akuin kan enggak. Orang juga akhirnya tercertified. Oh dia proven nih, dia bisa bikin misalkan sistem security yang oke gitu, standar ISO sekian gitu. Ketimbang yang saya punya loh project ISO security gitu kan. Enggak. Jadi pada akhirnya mungkin orang nggak cukup bilang dia jago dan proven by portfolio, tapi juga butuh pengakuan dari lembaga atau instansi yang kredibel kayak gitu.
Itu sih. Saya nggak tahu deh, menurut teman-teman deh. Apakah orang cukup dia punya portofolio dan bilang dia jago, atau dia punya portofolio, dia jago dan dia punya bukti bahwa dia jago, misalkan semacam sertifikasi apa gitu. Menurut teman-teman nih, mana yang lebih penting? Yang cuman bilang dia jago, ada portofolio yang nggak tahu dari mana, atau dia bisa, atau dia bilang dia jago, dia punya portofolio project yang dia bilang dia bikin, dan plus ketiga dia punya certified atas nama dia certain kompetensi gitu. Menurut teman-teman lebih lebih trust yang mana kalau ketemu orang kayak gitu? Programmer yang bilang dia jago, ada portofolio, atau yang programmer yang bilang dia jago, ada portofolio dan dilampin sama dia sertifikat yang dia punya. Bisa di kolom chat ya. Ini soal proven biasanya. Better mana? Programmer yang bilang dia jago, dan ada portofolio, atau yang bilang dia jago, ada portofolio, dilampin sama dia certified certificate yang dia punya. Good. Nah, jelas ya. Jadi, again, orang nggak mesti bilang dia jago dan nunjukin bahwa project dia jago, tapi dia butuh suatu bukti gitu. Bukti yang proven gitu kan. Yang paling gampang, yang paling proven yang dari yang certified. Biasanya gitu. Biasanya di setiap kerjaan, di setiap industri gitu ya. Orang selalu butuh proven gitu. Di networking dan di segala macam, orang selalu butuh hal yang proven bisa dilihat. Jadi, nah, nyambung ke yang tadi, selain benefit orang itu certified, dia nextnya adalah kita ngomongin kalau dia emang apa segala macam, nextnya ngomongin soal profesionalitas gitu atau profesionalisme di dunia kerja kayaknya. Nggak bisa di search gitu. Ya agak lama ya. So, sambil jalan saya kayaknya lagi error internetnya. Ngomongin soal misalkan profesional gitu. Selalu dituntut selain dia itu berkompeten gitu ya, dia harus juga di dunia kerja gitu dia harus profesional gitu. Nah, ngomong soal profesional, sebenarnya apa sih orang harusnya profesional gitu? Emang kalau kita ngomongin profesionalisme itu apa gitu? Nah, secara bahasa, secara definitif gitu ya, profesionalisme itu dia standar yang tinggi dari suatu orang itu yang untuk ngelakuin suatu tugas atau tanggung jawab di company-nya. Jadi balik lagi, profesionalisme itu standar yang tinggi tuh. Jadi nggak mungkin kalau standar rendah, dia profesional ya. Enggak, itu ya profesional namanya. Tapi kalau profesional itu dia dituntut punya standar tinggi dalam melakukan suatu pekerjaan. Biasanya. Tapi nggak cuma secara teknis dia bisa gitu ya dalam kerjaannya, tapi juga butuh eh, hal lain selain kemampuan yang teknis yang dimiliki gitu. Termasuk kalau kita mau ngomongin soal interaction di tempat kerja juga itu termasuk yang profesional. Jadi gak hanya sekedar skill set yang dia punya dia emang jago dan bisa berkompeten, tapi juga di lingkungan kerjanya kayak gitu. Itu suatu profesionalisme dunia kerja. Jadi nggak cukup orang itu jago, tapi dia wajib bisa inbound sama lingkungan kerjanya kayak gitu. Itu contoh yang gampang soal eh, profesionalisme kayak gitu. Jadi nggak cukup dia hanya jago dan pintar, juga butuh inbound sama tempat kerjanya, sama temennya, sama tim kerjanya gitu. Kan banyak ya programmer yang dia jago atau mungkin developer yang dia jago, tapi dalam timnya dia nggak bisa apa soal bikin project bareng segala macam itu kurang profesional gitu. Mungkin secara skill dia jago, tapi dalam timnya dia nggak bisa
inbound sama tim membernya gitu. Itu yang harus dihindarin. Nah, ngomong soal profesionalisme di dunia kerja, biasanya ada sekian indikator ya. Yang pertama jelas kompetensi teman-teman. Jadi orang kalau mau dibilang profesional, dia harus paling enggak dia harus punya keahlian atau kompetensi, itu pertama. Kedua itu soal integritas sama etika kerja. Jadi kadang kalau integritas itu ngomongin soal kalau kamu disuruhnya A, ya kerjain A gitu sampai selesai. Yang ketiga tanggung jawab. Jadi kalau punya profesionalisme di kerjaan itu dia pasti tanggung jawab sama nggak cuma sama kerjaannya, tapi sama tim-timnya juga biasanya. Yang keempat, wajib banget punya skill buat komunikasi. Jadi kalau di profesional itu kita nggak lagi kerja individual, kerja bertim kan biasanya. Itu dituntut harus punya skill komunikasi yang bagus, komunikasi efektif dan efisien biasanya. Keempat, soal keandalan. Jadi kadang tuh kalau kerja di tim kan suka ada tim yang dia mungkin dari sisi part aja dia nggak maksimal. Kita bisa either support buat dia mengerjakan kerjaan yang di partnya dia kayak gitu. Yang kelima, selalu terbuka dan kolaboratif. Again, nggak semua orang itu pada akhirnya jago. Mungkin ada yang tidak jago di suatu hal tertentu, yaitu jadi bilang nggak bisa sama tim-tim yang lain kayak gitu. Yang paling terakhir, dia bisa melakukan problem solving. Jadi kalau dia profesional dan dia proven, dia wajib punya skill problem solving. Gitu. Dia mungkin jago teknis, tapi dia belum tentu bisa ngelakuin problem solving kayak gitu. Di masalah atau di project yang dihadapin sama dia. Ini cut it short, contoh-contoh profesionalisme di kerjaan. Yang pertama misalkan kalau work ethic, jelas ya work ethic ya dia harus punya standar, dia harus punya kompetensi yang tinggi buat dan kerjaannya. Atau yang kedua itu soal ketepatan, termasuk respect ke orang yang dia tiap meeting selalu on time itu misalkan. Dia selalu meet the deadline gitu. Dia selalu kalau kerjaan dia tanggal 1, ya tanggal 1 jadi kayak gitu. Itu sih, itu yang paling gampang kalau kita ngomongin soal profesionalitas di kerjaan. Jadi nggak cukup dengan jago doang, tapi balik lagi, dia meetingnya sering telat. Ya, project sering delay kayak gitu misalkan. Itu kan juga nggak profesional kayak gitu. Jadi nggak cuma aspek teknis, juga aspek non teknis gitu. Termasuk datang kantor tepat waktu begitu ya. Dia datang kantor selalu on time, misalkan jam 8 gitu. Itu yang paling gampang soal profesionalitas gitu. Jadi nggak selalu harus teknis, tapi mungkin di luar itu juga dimasukin ke ranah profesional kayak gitu. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu, deadline tepat waktu, gitu itu masuk ke profesional. Gitu. So, setelah tadi kita ngomong soal kompetensi, soal profesionalitas gitu ya, sebenarnya teman-teman punya opportunity yang lain nih, yang Altef bisa tawarin gitu. Jadi setelah tadi dengar soal kompetensi, profesionalisme gitu ya, atau soal career life dari kayak Yogi, Altef punya something yang mungkin teman-teman bisa apa pakai atau bisa buat ke depan gitu ya. Yang pertama, kalau saya sedikit soal Haltef, Haltef ini nggak cuma belajar teman-teman di Haltef, kita juga sampai ke bagian yang paling ini, bagian soal karir sama job connector. Jadi nggak semua tempat itu hanya belajar gitu. Di Haltef teman-teman nggak cuma belajar gitu. Pun belajar pun Haltef juga ada kelas-kelas yang nggak berbayar ya, atau yang free. Jadi kalau Haltef tuh ngasih teman-teman sebenarnya kita coba ngasih over solution gitu. Tapi sebelum masuk solution kita mau jelas soal Haltef sih teman-teman. Jadi Haltef ini lembaga pelatihan training yang saya nyebutnya kompleks education training center gitu. Jadi mulai dari orang-orang itu belajar sampai bekerja, Haltef ngefasilitasin kayak gitu. Mulai dari job connector, career coaching gitu ya, sertifikasi, professional instructor, silabus, kurikulum gitu ya, FGD class, macam Altef coba nge-provide semua sih. Dan juga ada banyak kelas-kelas yang bisa dipilih ya. Kalau tadi Mas Yogi bilang ada bootcamp, segala macam, Altef punya juga, tapi saya nggak mau jelasin lebih jauh. Sertifikasi, levels gitu ya. Karena kalau kita belajar digital ya, DM, big data gitu ya, DevOps mungkin, software engineering gitu kan, nggak semua belajar dari jago ya. Semua belajar dari awal gitu dasar. Nah, kita punya kelas-kelas yang kayak gitu. Next, tadi bahas soal
company, hiring partner, Haltex juga punya banyak hiring partner yang kira-kira kayaknya udah cukup bagus gitu ya, punya nama di negara ini. Jadi kita nggak cuma belajar, tapi sampai ke bagian eh, job connector, ngalurin kerja-kerja ke company-company yang udah MOU sama Haltex kayak gitu. Nah, ini kata-kata yang paling bagus yang saya dapat dari mentor saya sebelumnya. Jadi kalau mau belajar, ya harus mulai. Name it, apapun deh. Jadi kalau orang itu mau, ya dia harus mulai gitu. Apapun dia mau, dia mau, tapi dia harus mau belajar gitu. Kalau dia mau belajar, dia harus mulai gitu. Kalau dia nggak mulai, dia nggak akan bisa gitu. Dia nggak akan kemana. Memang the key is to start sih. Memang buat semua hal, dunia kerja gitu. Ngerti sistem materi di kampus, kan harus dimulai. Jadi, yang paling penting emang harus mulai dulu sih teman-teman. Ke depan ada tantangannya banyak, ya harus yang benar kuat juga kayak gitu. Paling itu doang dari saya soal Haltef, sertifikasi dan profesionalitas teman-teman. Saya bisa kasih ke MC langsung ya. Thank you. Suaranya hilang lagi Mbak Aisyah. Oh iya, Nah, ini baru. udah masuk Kak. Udah masuk. Oh iya, terima kasih kepada Kak Abdul Halim yang sudah memberikan ilmunya kepada teman-teman di pagi hari ini. Mungkin buat teman-teman yang mau bertanya boleh langsung raise hand atau tulis di kolom chat. Ada yang mau nanya? Atau mau share mungkin apa yang jadi isu ketika kita ngomongin karir gitu, ketika ngomongin dunia kerja, preparationnya gitu. Boleh feel free untuk share ataupun nanya. Iya. Oke, buat pertanyaannya, saya juga ngerti soal coding ya. Saya ngerti soal technical skill, jadi kalau mau nanya teknis, ya saya nggak keberatan. Jadi Mau nggak tanya Pak Yoga, izin bertanya Pak Yoga dan Pak Abdul Halim. Yes. ya Pak. Oh ya, terima kasih atas waktunya Pak Yoga dan juga Pak Abdul Halim. Mata kuliah Kapita Selekta ini kan rupa-rupa Pak, memang kita gunakan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan dunia IT. Yang saya ingin tanyakan, misalkan keadaan zaman sekarang ini kan anak-anak dari segi ketahanan ya Pak ya, ini kaitannya dengan karakter. Saya mendengar beberapa masukan dari software house, kemudian dari beberapa vendor, itu anak-anak sekarang itu dari daya tahan untuk mempertahankan di satu tempat, dia mudah sekali untuk berpindah-pindah tempat kerja ini Pak. Mungkin nanti kiat-kiat atau pengalaman apa yang bisa menjadi masukan untuk alumni atau nanti untuk calon-calon kita lulusan S1 ini agar tidak mudah untuk pindah-pindah atau harus bagaimana untuk mensikapin seperti itu. Mungkin gitu aja Pak Yoga dan Pak Abdul Halim, terima kasih. Baik, Pak Herianto, makasih banyak pertanyaannya, Pak. Mungkin aku dulu ya yang jawab karena aku kan berangkat dari HR ya. Yang pertama, ini memang kejadian di banyak tempat, tapi mungkin jawabannya ada di dua sisi, gitu. Dari sisi company dulu, biar ada perspektif. Sebenarnya memang kalau kita mau ngomongin, nggak memang ini ada pergeseran ya antara mungkin senior-senior kita di sebelumnya dengan angkatan-angkatan kita. Tapi bukan karena orang-orang ya, tapi lebih kepada karena situasinya. Yang mana akses informasi terbuka, akses tentang skill udah makin terbuka, akses tentang pekerjaan tuh udah makin terbuka dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Nah, berangkatnya dari situ dulu. Jadi kalau dari sisi company sebenarnya adalah memang bagaimana kita punya plan buat teman-teman yang memang apalagi yang memang sudah punya potensi yang sangat besar gitu. Punya plan at least kita kunci 2 tahun, 3 tahun seperti apa. Nah, itu yang akan jadi relevan. Nah, tapi dari sisi kita as a employee atau as a
individu gitu ya. Seringkali kita tuh ngambil keputusan belum komprehensif. Ketika misalnya oke kita harus pindah. Nah, itu biasanya masih belum terlalu banyak ngobrol sama mungkin manajernya, sama atasannya seperti apa, ada opportunity apa. Dan yang kedua biasanya kita juga belum paham sebenarnya kita pengennya apa gitu. Jadi kalau bisa punya tips mumpung sekarang masih di kampus ya, cari dan explore benar-benar apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman jago, apa yang perlu diimprove, apa yang diinginkan ke depannya. Jadi ketika nanti milih, even milih perusahaan, teman-teman tahu apa yang teman-teman cari di sana. Dan itu biasanya memang nggak semuanya direct terlihat bahwa oh di sini kamu karirnya bisa kayak gini kayak gini. Enggak. Tapi opportunity-nya sebenarnya ada di sana. Untuk misalnya mau ngembangin skill tertentu di sana sebenarnya ada aja. Tapi selama itu dikomunikasikan dengan baik sama manajer. Jadi kalau bisa kasih tips tadi dua, pahamin diri dulu sebenarnya pengennya apa, strength-nya apa. Yang kedua, coba diobrolin sama siapapun yang ada di sana gitu. Kalau misalnya sekarang konteksnya ada di kampus ya mungkin bisa banyak ngobrol sama Pak Arianto atau misalnya sama tim dari karir dan segala macam gitu dari dosen-dosen untuk bisa discuss dan dapat comprehensive view gitu. Kira-kira apa sih yang ada di depan mata ke depannya setelah lulus. Nah, dengan itu kita akan jauh lebih apa ngelihatnya akan lebih lengkap lah gitu. Karena kalau misalnya tentang decision karir mau even mau masuk ke satu pekerjaan aja menurut aku bukan masalah benar salah decisionnya gitu atau memikirkan keputusan itu secara menyeluruh gitu. Karena dengan itu kita akan menjalaninya akan lebih oke dan lebih termotivasi dibandingkan kita cuma ikut-ikutan nggak tahu dalamnya kayak gimana, biasanya itu yang jadi masalah. Itu sih mungkin Pak dari aku Pak Rento. Ya, terima kasih pencerahannya Pak Yoga ya. Memang ini yang menjadi masukan kami setelah alumni-alumni kami itu diterima di beberapa perusahaan, kemudian kita ada laporan pindah lagi di perusahaan A, pindah lagi perusahaan B, padahal belum sampai 1 tahun 2 tahun. Jadi memang planningnya harusnya ke dalam apa yang menjadi keinginan dan skill dari individu itu sendiri. Jadi kalau hanya ikut-ikutan, biasanya ini yang kayak latah ya, ikut-ikutan teman-temannya pindah-pindah itu ya. Saya sempat memberi saran kepada mahasiswa yang sudah alumni terus kemudian memberitahu pindah lagi ya saya beritahu ya kalau bisa pengalaman itu kan minimal 1 tahun 2 tahun. Jadi 1 tahun itu kan cukup Betul. menggali biar dapat pengalaman. Nah, referensi biodata pengalaman CV itu kan bisa untuk karir ke depannya. Saya menyarankan begitu. Tapi kadang-kadang nggak Iya, nyampe setahun sudah pindah lagi, nggak sampai setahun pindah lagi. Nah, saya menyarankan sama anak-anak juga calon besok yang mau alumni atau yang sekarang sedang ngambil mata kuliah kapita ya paling tidak 1 tahun lah orang akan menilai kita bahwa kita itu punya pengalaman di suatu institusi 1 tahun 1 tahun. Semakin banyak pengalaman tentunya orang akan juga akan semakin terbuka begitu. Nah, memang ini yang menjadi kelemahan generasi yang sekarang ini kan mudah baperan ya, mungkin kiat-kiat karakter kami sedang mencoba untuk memberikan pembekalan karakter terhadap generasi muda, daya tahan, kemudian pejuang, kemudian tidak mudah menyerah. Nah, itu yang memang perlu kita bangun dari apa beberapa pengalaman ya dari apa masukan-masukan dari alumni, masukan dari kita bahkan dari psikologi kita katakan untuk membentuk karakter biar tidak mudah menyerah itu. Nah, itu yang mungkin tantangan ke depannya Pak Yoga. Terima kasih atas pencerahannya. ya, Oke, kita terima bisa kasih. discuss panjang Pak tentang ini. Nanti mungkin kita separate session ya, karena menurut aku banyak view yang selalu pasti ya setiap generasi pun ada apa plus dan room for improvement-nya gitu. Aku lihat banyak potensi luar biasa dari teman-teman. Biarpun yes pasti ada banyak lah yang kita bisa explore juga. Terima kasih Pak Herianto atas pertanyaan dan komennya Pak. Iya, sama-sama. Mungkin yang di chat itu ada juga yang bertanya kayaknya tadi. Iya, iya betul. Kita mau lanjut Lim ke ini Lim.
teman Boleh, Amendo? saya paling nambahin sedikit, Siap. nambahin yang tadi sedikit soal kau banyak sih fresh graduate yang udah kerja baru 3 bulan resign gitu ya, loncat ke sana sini. Sebenarnya balik lagi teman-teman, kalau kerja kalau anak kan sekarang kan ini kan S1 ISI kan. Kau bilang kalau mau pun remote apa mau pindah kerjaan pun pastiin yang udah kalian dapetin di company itu benar nggak dapetin gitu. Misalkan saya fresh graduate di company A, oh saya kerja as a software engineer, misalkan staff gitu. Oh kerjain ternyata cuman nambahin fitur, benerin bug segala macam. Make sure itu bisa dulu. Kalau udah bisa dan lihat lagi ada nggak sih room buat improvement gitu. Kan kalau kita kerja kan pengen karir yang lebih jelas gitu. Mungkin dari situ sih. Jadi selain setting goals juga lihat lagi nih. Oh kalau saya di tempat yang ini, saya punya kans nggak sih buat sampai jenjang yang lebih tinggi kayak gitu. Biasanya mungkin orang-orang tuh mikir, oh baru kerja 3 bulan udah pengen jadi senior gitu ya. Belum tentu gitu. Mungkin stepnya selama ngecek step kerjanya itu bisa ningkatin posisi dia gitu. Mungkin itu bisa jadi motivasi lain gitu. Kadang-kadang gini, kadang tuh orang dia join company, tapi company keluarga gitu. Jadi emang nggak mungkin naik-naik posisi dia gitu. Itu mungkin jadi semacam reason kenapa orang mungkin banyak banget mau jadi ikut loncat kasar kayak gitu. Jadi selalu cek baik-baik kan teman-teman. Itu gimana sih? Apa company-nya based on merit gitu. Oh emang company-nya kalau emang dia dicek, oh bisa loh dapat jenjang lebih tinggi, tapi ada benchmarknya gitu. Sampai dari mulai junior level, senior level gitu ya, tech lead sampai ke situ bisa nih gitu. Dicek lagi company-nya. Jadi mungkin banyak banget yang dia baru 3 bulan, baru 6 bulan, akhirnya dia resign. Ya tadi cek company-nya. Kalau emang dia based on merit, ya harusnya eh, itu yang di stick di company-nya gitu. Jangan baru, oh baru 3 bulan, ini company keluarga nggak mungkin naik level. Ya itu ya balik lagi dicek di awal company-nya kan. Cari company yang based on merit gitu. Orang bisa jadi lebih naik pangkat kalau bukan cuma waktu dia lama kerja tapi based on kompetensi nih. Oh saya bisa jadi tech lead di sini gara-gara inilah stepnya gitu. Jadi punya step yang clear di karir menurut saya gitu sih. Jadi jangan FOMO gitu. Oh, si A ngapain di tempat A, ikut apply deh gitu. Jangan gitu juga gitu. Jadi make sure company-nya kayak apa, sama goals-nya sih di matchingin gitu. Jangan ikuti orang daftar di tempat A karena bagus ikut di A gitu. Itu sih paling itu sih. Nanti kata Mas Yogi dan Pak Herianto gitu. Jangan kerja jangan gara-gara si A kerja di sini ikutan kerja gitu. Padahal pasti cek, wah ternyata sesuai gitu kan. Banyak yang kayak gitu soalnya sekarang tuh. Apalagi buat versi duet kan. Ngirimnya pasti kan nggak cuma ke satu company ya. Mungkin ke satu company gitu kirim CV-nya kan. Ya balik lagi tuh. eh, pasti yang pengen dimasukin itu temen yang udah ada temen-temennya gitu misal. Nah, menurut saya jangan lagi kerja tuh based on teman gitu. Ih, banyak temen di company A misalkan. Mau deh daftar di A gitu. Tapi emang dicek company-nya sih. Kalau hasil company-nya gitu. Stepping up level karir company-nya gitu sebenarnya. Yang butuh dicek. Mas soal ketahanan. Kayaknya kalau misalkan soal tahan gak tahan di company, menurut saya soal selain kompetensi juga lingkungan kerja gitu. Makanya kalau mau kerja tuh dicek nih gimana timnya gitu. Mana orang-orangnya gitu sih. Karena orang mungkin nggak nyaman bukan karena kerjaannya, karena orang-orangnya gitu. Tapi kalau bukan karena yang karena orangnya, harusnya bisa lebih ini sih apa profesional ya. Jadi emang kalau kerja kerja aja gitu. Jangan terlalu mikirin skill kerjaan gitu sih paling. Itu doang sih tambahannya paling. Gitu. Oke, mungkin kita lanjut ya di pertanyaannya biar cepetnya izin ya Mbak Aisyah, nggak apa-apa ya kita langsung bacain pertanyaannya. Oke, boleh, boleh. Siap. Boleh. Untuk menuju menjadi profesional di dunia karir kira-kira butuh berapa lama? Eh, Mungkin Halim punya jawaban yang berbeda. Kalau gue sih jawabannya tergantung ya. Karena ini kan tergantung dari satu pasti rezekinya. Yang kedua adalah seberapa kapasitas kita bisa cepat tadi 70 20 10-nya. Intinya semakin banyak masalah atau semakin banyak project yang dilakuin, itu biasanya akan meningkatkan kompetensi secara teknis lebih cepat. Gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang banyak orang yang cepat banget kayak udah 2 tahun, 3 tahun terus tiba-tiba jadi bos VP atau apa di startup gitu ya atau apa. Ya good gitu karena biasanya mereka berangkat dari teknis. Tapi jangan lupa juga ada people skills yang harus dicapai. Karena biasanya
Kita pasti bisa mulai dari technical skills karena itu yang paling bisa diukur dan mudah untuk dilihat, mudah untuk bisa untuk dikembangin. Tapi kita ngomong people skills itu butuh waktu. Jadi 5 tahun, 7 tahun juga belum tentu secara teknis bisa, tapi secara maturity dari people skills yang tadi itu belum tentu. Nah, ini yang perlu terus di exercise atau dilatih selama berjalannya karir. Karena ketika mau jadi senior leader yang oke gitu, orang-orang leader-leader yang oke, mereka pasti butuh waktu untuk melihat banyak case, melihat banyak masalah, gimana lebih cakep lagi untuk ngambil keputusan gitu. Dan itu bukan hal yang ranahnya teknis. Karena teknis itu cuman, oke kita punya tools A, B, C, D, E, tapi tools itu bisa benar-benar menyelesaikan masalah atau enggak, punya impact yang bagus atau buruk buat orang lain atau lingkungan dan segala macam. Nah, itu kemampuan yang memang perlu diasah. Jadinya gitu sih. Jawabannya ya tergantung banget seberapa teman-teman bisa um, kapasitinya seperti apa dan rezekinya untuk bisa dapat network dan lain-lain itu kayak gimana. Itu sih mungkin 2 hal. Lim mau nambahin Lim? Oh, enggak sih, sama kok. Jadi emang kalau ngomongin soal kalau ngomongin waktu kan tentatif teman-teman. Ya nggak cukup orang itu jago gitu, tapi kan butuh skill juga tuh komunikasi, ngasih ngelit grup, ngelit tim kan itu hal-hal yang ya balik lagi tergantung rezeki satu, kedua untuk tiap orang tuh nggak bisa dibilang oh dia 6 bulan bisa gitu, setahun bisa, ya balik lagi ke orangnya gitu. Seberapa banyak dia nge-solving problems di company-nya misalkan. Gimana cara dia self people skill ngelit orang di grup segala macem. Itu kan yang butuh waktu ya, butuh waktu lama gitu. Cuman lagi mungkin kalau dihitung bertahun-tahun ya belum tentu gitu. Tergantung orangnya lagi sih, dari segi kompetensi dia sama tadi soal people skill yang harus punya kayak gitu. Tapi bukan berarti di awal karir nggak profesional ya. Oh Di enggak. level profesional ya. Ketika kita bilang profesional tuh bener-bener yang kayak udah jago. Tapi at least teman-teman datang tepat waktu kayak tadi Helen bilang itu udah profesional. Teman-teman deliver pekerjaan sesuai ekspektasi itu udah profesional gitu loh. Komunikasinya baik dan segala macam lah. Oke, kita lanjut. Mungkin Halim mau jawab pertanyaan dari mahasiswa. Wah, mewakili mahasiswa nih. Menurut kakak sendiri, tantangan terberat bagi seorang yang baru lulus dan baru mulai karir itu apa dan bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi mengatasinya? Oke, Lim saya akan mungkin mau coba jawab? jawab dari mahasiswa ini kayak dari semua mahasiswa ini wabarakatuh. rata-rata Rekan-rekan kelas. semua, Suara Jadi mahasiswa nih jadi. iya makanya. Jadi ngomongin soal tantangan terberat kalau bagi fresh graduate setelah lulus, sebenarnya saya percaya gini, orang tuh kalau mau lulus dari kampus, setelah dia lulus, dia pasti mau kerja kan. Tapi kan dia harus punya determinasi nih, saya tuh mau kerjanya apa sih gitu. Apakah semua kerjaan harus saya apply gitu. Apakah saya harus ikut kayak teman-teman saya tuh, ikut ke A, ikut ke A gitu kan enggak. Pertama paling penting punya ini sih, punya plan gitu. Oh, saya setelah lulus mau kerja saya mau jadi A, dengan jadi A ini saya butuh kerjaan kayak gini gini gini. Kerjaan kayak gini di tempat A, B, C, D kayak gitu sih. Jadi ngebikin roadmap-nya juga. Jadi nggak cuma kamu kuliah mau apply kemanapun, jelas journey-nya gitu. Pindah tempat bukan cuma ganti baju, tapi ganti posisi gitu sih. Jadi memang paling pas tuh bikin career journey teman-teman. Terus dicek lagi nih, buat sampai ke posisi A, B, C, D, E, secara kompetensi, secara people skill, itu punya nggak sih sekarang gitu. Kalau belum punya, sambil dicari gitu sih. Jadi jelas, ya nggak cuman rencana kuliah studi gitu. Nggak cuman rencana studi, tapi juga rencana karir paling pasti bikin gitu sih. Jadi ada ukuran-ukuran di tiap posnya kayak gitu. Ya, mungkin tambahannya kalau dari pengalaman aku apa ketemu sama temen-temen yang baru mulai karir terus ngasih beberapa advice gitu terkait dengan CV dan lain-lain. Itu menurut aku satu tambahan dari Halim. Kita jarang belajar untuk satu tahu tentang diri kita sendiri, yang kedua tahu cara ngejualnya supaya itu bisa relevan buat perusahaan.
gitu. Karena ini kompetisinya kan banyak ya, semua orang bisa ngelakuin itu dan segala macam. Tapi gini, dan teman-teman tuh biasanya sebenarnya udah ngelakuin banyak hal, even di kampus, organisasi, tapi jarang bisa tahu, oke, ini yang buat gue oke, dan ini yang gue bisa jual, cara jualnya kayak gini. Quote-unquote cara jualnya di CV, interview, di LinkedIn, dan lain-lain. Nah, itu yang jadinya karena HR ataupun company ketemunya banyak orang, jadinya harus nyari yang memang benar-benar stand out gitu, yang berbeda. Nah, ini yang kadang atau sering kali gua temuin gitu, bukan karena teman-teman nggak jago, tapi karena teman-teman belum belajar cara untuk quote unquote menjualnya gitu, atau belum tahu apa yang pengen dijual gitu. Jadi kalau kita ngomongin produk, ini tuh bukan ngomongin tentang material dasarnya yang nggak bagus gitu, tapi kita ngomongin ini sebenarnya bisa berguna buat apa gitu, makanan ini bisa nutrisinya apa misalnya, dan yang kedua kemasannya kayak gimana. Nah itu yang makanya aku coba bikin TikTok dan segala macam related dengan isinya, baru bisa menjual itu dengan pas lah, kira-kira kayak gitu sih. Karena baru kelihatan ketika misalnya one on one atau ngobrol gitu, oh ternyata udah pernah ngerjain banyak ya gitu, tapi di CV-nya nggak pernah kelihatan gitu kan, sayang. Sementara kita beradu gitu ya, berkompetisi sama nggak cuma orang Indonesia tapi juga orang-orang katakanlah India gitu, yang secara skill tuh sama, bahkan jauh banyak yang lebih jago daripada orang India di kita gitu ya, tapi kita kurang bisa menjual gitu. Kalau orang India itu jago pada ngomong, orang Filipin ngomongnya pada jago gitu, tapi ya skill plus minus lah, sama-sama gitu. Jadi potensinya banyak dan besar banget. Tinggal kitanya gimana bisa ngeluarin potensi itu dan menjualnya dengan pas gitu. Dan menjual itu bukan sombong atau apa ya, tapi lebih kepada objektif aja. Bedanya sedikit sih, bedanya tipis. Selama itu memang udah pernah dilakuin dan memang valid, dan memang karena bantuan dari banyak orang juga, tanpa bermaksud sombong, harusnya sih itu nggak masuk sombong. Kecuali kayak emang merasa ini emang sesuatu yang memang gue sudah lakukan sendiri gitu, nggak mungkin, pasti ada banyak orang yang membantu gitu loh untuk bisa melakukan itu. Paling itu ya, mudah-mudahan menjawab untuk mahasiswa. Terus ada yang Japri izin bertanya, kalau misalnya pertama kali ikut magang baiknya unpaid atau yang paid? Bohong kalau misalnya kami nggak butuh uang, jadi takut, tapi masih belum banyak pengalaman. Jadi takut HR-nya merasa ngelunjak. Nah ini yang didudukan harus pas, karena magang itu memang nggak, magang itu statementnya kalau di undang-undang memang bukan digaji, tapi jadi bukan gaji kayak employment ya, karena magang itu kan sifatnya belajar. Tapi biasanya akan ada yang mengatur tuh related dengan apa, kayak uang saku gitu untuk makan, uang transport. Nah, jadi bukan minta gaji, tapi lebih kepada ada yang mengatur nggak related dengan uang saku ataupun uang transport tadi gitu. Nah, itu memang ini ya masih perlu didiskus. Yang penting dikomunikasikan dengan baik aja. Misalnya kayak memang ada uang sakunya atau enggak, ada ininya atau enggak, dan ditanyain aja gitu. Dan buat aku, ini masing-masing mungkin akan rada berbeda, tapi buat aku nih tergantung gitu ya. Apakah teman-teman memang saat itu lagi mencari memang uangnya, atau justru oke nggak apa-apa, yang penting dapat banyak pengalaman, dan ini bisa ngebantu saya ke depannya dapat permanent role misalnya gitu. Nah, jadi tergantung nih, bisa jadi berbeda. Cuma memang biasanya beberapa company ngasih ngasih uang saku ya, dan harusnya itu praktis yang umum dan bisa didiskus. Bukan ngomong, mungkin bukan di request, harus ngomongnya baik-baik kayak di sini kira-kira ada benefit apa ataupun ada uang saku seperti apa gitu. Tapi memang bukan gaji modelnya kalau internship gitu. Halim mau nambahin Lim? Oke, Masalah dari magang. saya paling magang, apakah magang bisa minta gaji atau minta dibayar? Eh, Sejauh yang saya tahu, jadi paling gampang contoh kali ya. Di Haltef tuh saya ada magang juga kemarin tuh. Ada magang anak-anak ITERA, anak-anak UHAMKA gitu. Saya selalu bilang ke anak magang tuh, kan gaji, tapi bakal dapat yang tadi Mas Yogi bilang, ada uang sakunya gitu. Jadi emang ada project base yang dikerjain. Itu kan kalau saya lagi ya, ini tergantung company-nya sih. Jadi nggak bisa minta juga, tapi
boleh ditanya gitu. Jadi selain bikin project di company A gitu, apa sih Pak yang dapat benefit yang dapat apa sih gitu. Dia bakal bilang tuh, oh nanti ada uang sakunya, ada uang makan segala macam kan dari situ kelihatan tuh, oh bakal dibayar sekian gitu, apa bakal di at least di cover sekian gitu. Tapi jangan 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 bilang juga dibayar nggak sih gitu, jangan jangan itu juga gitu. Tapi ditanya sih selain tadi project ini kerjain, kira-kira apa ya yang benefit dapat dari tempat ini gitu sih. Tapi Iya. biasanya dikasih kok, tapi again nggak semua kalau yang setahu saya kalau swasta dikasih biasanya uang transport makan segala macam. Tapi kalau kayak sorry ya kalau kayak di pemerintahan gitu, misalkan magang di Kementerian A gitu sorry atau BUMN itu emang by default nggak pernah dibayar gitu. Berdasarkan pengalaman aja ya. Jadi emang kalau magang di swasta pasti bakalan by default pada ngasih uang saku segala macam. Tapi kalau magangnya di instansi negara biasanya nggak dibayar sejauh ini sih. Ini kan ada beberapa, tergantung peraturan perusahaannya Tergantung juga. iya, Ah, karena ah. ada undang-undangnya juga kan, ada Ya, peraturannya. Jadi ya. emang tata aturan juga sih, itu doang. Mudah-mudahan menjawab tuh ada pertanyaannya. Terus lanjut ke Jaconia. Bekerja secara remote mengawali karir, cara yang baik untuk membangun pengalaman dan jaringan. Jawabannya adalah tergantung gini. Selama memang teman-teman bangun kompetensi di sana, itu pada akhirnya em, baik gitu ya, untuk membangun pengalaman. Lebih banyak presence di LinkedIn, di TikTok atau apapun untuk membangun jaringan yang di luar itu karena teman-teman nggak langsung ketemu nih sama orangnya kan. Karena biasanya kalau dalam set meeting yang online kayak gini kedekatannya nggak begitu oke lah gitu karena em, ya biasa beda pasti kan offline sama online. Jadi teman-teman perlu effort kalaupun memang remote ya effortnya adalah gimana bisa ngobrol selama lunch atau bisa bisa ngobrol selama lagi jam-jam istirahat sama mereka supaya bangun koneksi juga. Tapi koneksi percayalah bahwa koneksi yang paling oke adalah dengan menunjukkan kredibilitas teman-teman gitu. Karena kalau koneksi aja tapi orang nggak tahu kredibilitas teman-teman tuh seperti apa ya nggak akan jadi apa-apa jadi temen doang gitu. Tapi kalau orang tahu bahwa kita jago di bidang tertentu dan memang jago banget ya ketika dia punya kebutuhan sesuatu dia akan balik ke kita. Kira-kira kayak gitu. Mau kita lanjut Lim atau ada tambahan untuk pertanyaan Nggak ada. Jakonia? Siap. Lanjut aja. Alian Alvin, apakah kenyamanan lingkungan kerja menjadi hal paling penting untuk dipertimbangkan? Kira-kira menurut kakak apa menjadi solusi? Tidak ingin tidak cocok dengan lingkungan, namun tidak ingin berpindah dengan tempat kerja selalu sering. Ini kalau gua pribadi itu ada 3 parameter yang biasanya gua cek gitu ya. Yang satu, yes tadi kata Alim juga lingkungan kerja. Yang kedua gaji. Yang ketiga apakah gua dapat learning atau enggak. Kalau at least ada 2 dari 3 itu, gue masih bisa bilang iya. Tapi kalau satu mungkin perlu dikonsider atau at least perlu em, tanyakan lebih jauh gitu ya. Ini sebenarnya misalnya, nih lingkungan kerja sebenarnya lingkungan timnya aja atau sebenarnya lingkungan perusahaan tuh kayak gitu itu perlu dilihat dulu. Karena kadang timnya aja. Berarti kan solusinya bukan pindah kerja tapi pindah job atau pindah posisi. Nah, itu harus ngobrol sama HR-nya. Jadi perlu sering diobrolin juga tuh sama beberapa orang yang memang relevan, manajer, tim ataupun orang yang udah punya view lebih besar di perusahaan itu gitu loh. Nah, tadi karena kadang apa kenyamanan lingkungan one thing yang bisa memudahkan kita tapi kalau kita dapat misalnya lingkungannya nggak nyaman tapi gajinya oke learningnya oke ya oke lah kita masih bisa ini apa namanya bertahan di situ mungkin 2 tahun tadi at least kita dapat learning karena kan gajinya juga oke gitu dan juga pelajarannya dapat tapi kalau misalnya gaji oke nyamanan oke tapi nggak dapat learning ya masih bisa dilihat-lihat lah tergantung dari kebutuhan kan gitu. Jadi palingnya 2 dari 3 itu kalau ada, oke. Kalau enggak, at least ditanyain. Ada tambahan, Lim? Eh, tambahan kita lihat. Jadi kalau emang kerja di company itu kita nggak bisa ngatur company-nya kan. Jadi ya kalau ada company yang emang si Mas Fikri bilang kan dari 3 tadi kalau emang ada 2 ya stick with that gitu. Kalau cuma 1 ya consider lagi lah gitu. Cuman sebelum masuk ke company kan tanya dulu ya. Ini dari segi tim apa culture development gimana sih Pak gitu kan ditanya kan dari situ kan gambaran tuh. Oh ternyata kalau di sini dari
gambar sehingga gitu. Jadi pas nggak masuk tuh nggak nyesel banget gitu. Jadi mau udah tahu di awal gitu. Dari segi tim apa culture-nya gitu. Dari segi tanggung jawab, responsibility dan tim-timnya kan udah setahun di awal tuh. Nah, mau kerja kan ditanya dulu ya, Pak ini kalau kerja tuh gimana sih culture company-nya gitu. Kalau di tim gimana sih nanti kerjanya gitu kan. Kan mungkin bisa bisa bilang yang bagus gitu. Tapi kan Iya. bisa jadi gambaran gitu teman-teman. Oh, setengahnya gini loh, dapat ini loh gambaran deh. Oh, kalau masuk ke company A, barang kerja begini, timnya kayak gini gitu. Jadi nggak kesannya kayak nyesel gitu, enggak sih. Cuma kalau again kalau ideal kondisi yang ideal ya kayaknya sangat jarang gitu. Tapi selama dapat kasar yang oke, bisa learning di situ dan timnya kan bebas ya. Ada yang tim yang tadi saya bilang, ada tim emang masalah di timnya aja atau company-nya gitu. Kalau di timnya aja tinggal-tinggal tugas kayak ada gitu. Bisa nggak pindah divisi gitu, pindah divisi, pindah job yang baru gitu. Jadi nggak di tim yang sekarang itu sih paling. Ada tempat buat selalu di apa diobrolin gitu sama company-nya. Itu doang paling gitu. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih, kayak direct lagi deh. Tanggapan tentang switch karir di era sekarang. Lu udah view nggak, Lip? Tentang Ah, switch karir? switch karir tuh sebenarnya em, balik lagi ya ke orangnya ya. Kan orang tuh punya kan gini, orang tuh hidup dia bertujuan, dia punya goals yang pengen dicapai gitu. Switching karir dia kalau terlalu jauh mungkin gara-gara terpentok sama misalkan realitas gitu atau keadaan misalkan. Gue ambil contoh gini, sorry ya, misalkan gue anak sastra Jawa gitu Ki. Otomatis kerjaan gue kan kalau nggak di ya tempat-tempat yang berbau Jawa coba gitu kan, nggak banyak optionnya gitu. Kalau switching karirnya karena kalian terbatas option buat kerjaan, silakan aja, itu nggak pernah salah gitu. Ya, misalnya gue bilang tadi, gue senang sastra Jawa gitu, atau gue sastra Belanda gitu, dari segi opportunity, opportunity, gue akan itu very good kalau kalian mau ambil. Tapi kalau switching karir gara-gara bukan karena itu, mungkin butuh dipertimbangin sih. Kenapa mau switching karir gitu? Apakah lihat peluang lebih gede di sana atau enggak? Dan lagi dikaitin sama development gitu. Oh, gua switching karir dari misalkan yang tadinya accounting mau jadi web developer gitu, atau mungkin data analis. Karena gue lihat mungkin lebih menantang, lebih menarik, bisa bikin gue lebih punya expertise lebih gitu misalkan. Itu silakan aja. Di Ya, luar salary ya. Again, di luar salary itu mungkin bisa di-consider gitu buat switching karir, teman-teman. ya. Dan ingat ada resiko juga kan ketika switch karir. Kalau gue pribadi sebelum switch karir, mendingan coba dulu di apa namanya test the water gitu, kayak nyemplungin tangan. Dengan cara apa? Project yang gratis-gratis aja dulu. Kita nggak harus dibayar lah sama sama project itu gitu ya. Temen ada yang ngerjain project ini itu gitu. Jadi kita punya sense-nya dulu tentang, oh ternyata kalau switch karir jadi misalnya nih, gue kenapa join ke Haltef, gue juga pengen belajar banyak tentang bisnis, tentang education dan lain-lain kan. Ya gue tes the water dulu berapa bulan sama Halim dan segala macam, ngisi sesi kayak gini, tahu nih nanti sebelum menentukan apakah ini the right path buat gue atau enggak gitu. Jadi coba di ini dulu. Kan banyak tuh cerita misalnya kayak content creator sebelumnya kerja atau apa, ya mereka biasanya half time dulu gitu, jadi malam baru ngerjain atau weekend baru ngerjain, nanti lama-lama oh ternyata duitnya ada, learningnya sesuai, kenyamanannya juga dapat sesuai dengan ini ya, kita baru kita jadi full time gitu kan. Waktu itu kan biasanya banyak tuh denger cerita konten kreator, paling gampang kan itu ya. Nah begitupun sama tuh dengan yang lain, supaya kita juga jauh lebih firm gitu atau jauh lebih yakin gitu bahwa memang ini karir yang tepat buat kita gitu, karena pasti ada resikonya ketika mulai dari awal gitu. Mudah-mudahan menjawab. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ini seru banget ya karena banyak pertanyaannya dan tajam-tajam pertanyaannya. Sama-sama ada yang thank you. Ada, Nah, kita udah langsung siap semua untuk ini, untuk mempersiapkan karir. Dan karir itu kayak kayak ini ya, apa namanya, kendaraan gitu ya. Kadang kita harus berubah kendaraan atau apa, itu sesuatu yang along the way memang harus dijalanin pada akhirnya, dan jangan terlalu menggabungkan antara bukan menggabungkan, dan jangan terlalu bergantung bahwa karir itu kayak segalanya, biarpun
8 jam 10 jam kita kerja di sana, tapi karir itu bukan segalanya. Karir itu salah satu platform kita untuk bisa mengembangkan diri dan dapat skill, dapat gaji, dapat lingkungan yang oke, dapat network dan segala macam. Tapi bukan berarti itu kayak segalanya, karena masih banyak kehidupan di luar karir yang bisa kita explore, sosial, keluarga dan lain-lain gitu loh. Tapi yes, mungkin waktu kita akan banyak di karir. Ada lagi? Roadmap, roadmap, Lim. Bagaimana cara nentuin tujuan karir? Kalau kita masih dalam jalur yang benar untuk mencapai itu. Oke, dari gimana cara kita bikin tujuan karir ya. Saya selalu gini, orang tuh nggak bisa, oh saya punya tujuannya A aja gitu nggak. Minimal kamu harus tahu dulu nih, kalau kamu misalkan S1-nya TISI, kira-kira yang possible tuh ke depan jadi apa sih gitu. Apakah jadi software engineer, apakah buat assurance dan segala macam. Minimal dulu nih. Jadi kadang tuh gini, kadang tuh masalah anak-anak yang baru lulus dan mau lulus, dia bingung nih ke depan tuh mau ngapain, mau jadi apa gitu. Yang paling gampang cari tahu teman-teman. Kira-kira kalau saya sekarang di kuliah saya di UPN semester akhir, pakai satu TI atau SI, kira-kira jobnya pasti available gitu. Oh, saya mau ada job yang level itu misalnya data analis, quality assurance gitu. Itu ngapain sih kerjaannya? Dan dicobain gitu. Apakah saya nyaman nggak sih kalau jadi QA gitu misalkan? Cuman ya baru di matengin tuh. Saya mau jadi sampai senior QA level di mana gitu. Jadi emang harus tahu dulu nih kira-kira kesempatannya kalau habis lulus ini yang terbuka apa aja sih gitu. Yang possible ya, yang kelihatan ya. Kan nggak mungkin nih, saya anaknya satu TI UPN mau jadi akuntan kan. Kan nggak nyambung ya. Jadi yang paling nyambung tuh cari tahu kira-kira after dari kuliah ini tuh opportunity buat kerjaan tuh apa sih. Dan cari tahu tiap tadi job posting tadi itu ngapain sih kira-kira gitu. Kan dapat sense ya. Oh, saya mau jadi tadi ada yang bilang, saya mau jadi game developer. Make sense. Karena ya balik lagi, S1 TI atau SI. Saya buat game, bisa. Dia saya tahu nih, saya mau buat game kayak apa sih yang kira-kira saya mau capai. Apakah gamenya kayak Wukong gitu, Black Myth, apa sampai segitunya gitu. Dari situ bakal didobrak tuh, oh saya butuh kalau mau jadi game developer yang expert banget, butuh ini gitu kan. Itu butuh di defend di awal gitu. Jadi emang harus tahu dulu nih, kira-kira yang available itu apa sih. Jadi jalur teman-teman yang kuliah ini what's next-nya tuh apa yang bisa di unlock si opportunity-nya gitu sih paling. Ya, Kalau udah tahu ya, kayak apa agree. baru gampang bikin partnya gimana Ya. gitu sih. Bisa pakai yang tadi, sesimpel bikin skill mapping tadi, sekarang apa, ke depannya mau jadi kayak gimana. Tapi tetap keep open ya, bahwa kadang tuh karir tuh bisa nggak lurus ke atas, kadang tuh harus ke kanan ke kiri. Tapi selama kita dapat capabilitiesnya atau dapat skillnya, harusnya itu akan bakal berguna ke depannya sih. Itu banyak orang yang jalurnya macam-macam, tiba-tiba ujungnya ada di mana gitu. Dan yang penting selama kompetensi atau skillnya dapat ya nggak ada masalah dan dia bisa deliver kan gitu. Ini kenapa banyak yang japri ya? Gimana cara memberi harga skill kita ketika freelance? Biasanya nanya gaji yang diharapkan biar nggak underrated overrated ya, gampangnya adalah riset dulu, tanya-tanya. Kan banyak tuh sekarang platform yang kayak gaji rata-rata tuh berapa dan segala macam gitu ya. Itu yang pertama dulu. Jadi kita lihat kompetisinya kayak gimana. Terus yang kedua, nilai jual atau nilai lebih kita apa dibandingkan kompetisi in general. Contohnya misalnya gini. Oh, rata-rata sekarang orang memang udah pada magang di dua company gitu ya. Dan mereka gajinya di X gitu, misalnya di berapa juta gitu kan. Nah, itu kita lihat dulu. Kalau kita punya sesuatu yang lebih, yang kira-kira itu relevan juga buat perusahaan, ya kita boleh lah ngasih ekspektasi sedikit di atas itu. Tapi memang biasanya case-nya standar dulu ya, karena kecuali memang teman-teman udah pernah kerja atau magangnya memang benar-benar meaningful dan cocok banget, itu mungkin bisa dikasih di atas itu. Tapi biasanya bukan waktu yang tepat untuk nego lebih banyak kalau misalnya kita masih belum bangun, masih tahapnya bangun portofolio. Nanti ada waktunya kalau memang udah punya kredibilitasnya, udah punya proven experience-nya di dunia industri,
itu baru akan terbuka tuh untuk bisa nego gaji dan segala macam. Tapi biasanya di awal-awal in general tuh ya udah memang ada standarnya di situ. Kuncinya adalah deliver before you ask. Kalau mau naik gaji, deliver dulu gitu, deliver yang bagus, deliver pekerjaan yang oke banget, deliver tunjukin bahwa teman-teman memang adding value buat perusahaan itu. Nah, baru discussion-nya akan lebih enak dibandingkan kayak minta gaji dulu padahal belum deliver. Gitu. Makanya tadi be so good. Kalau teman-teman sangat-sangat bagus ya, masa sih nggak perusahaan nggak mau mempertahankan? Gampangnya gitu kira-kira. Mudah-mudahan menjawab. Ada lagi yang mau didiskus? Tapi menarik ya ini pertanyaan-pertanyaannya ini loh keren-keren. Teman-teman sekarang tuh udah magang atau gimana sih? Rata-rata tingkat berapa ini? Udah Capital Selector berarti udah tingkat 4. Itu ada pertanyaan terus lagi. Semester Ada 3. pertanyaan soal Tech Winter. Oh iya nih kelewat. Oh ada yang semester 3. Tech Winter. Gimana? Isu sampai sekarang Tech Winter Wow. masih ada. Agar kita bisa stand out dan langkah ke depannya untuk mengulangi. Tech Winter kan sebenarnya kejadiannya di startup ya. Menurut gue ya, startupnya aja. Iya. Tapi kebutuhan talent digital masih tetap ada, terutama berangkat dari menurut gue secara in general ya. Berangkat dari perusahaan-perusahaan yang jauh lebih mature dan lebih gede gitu atau jauh lebih sustain dan UMKM gitu kan butuh orang-orang teknologi juga kan jadi karena mereka melihat bahwa ini ada case yang menarik untuk bisa membangun lebih jauh bisnisnya gitu loh ini cuman masalah menurut gue ya ini cuman masalah di mana tempat pekerjaan itu ada yang tadinya di startup hiringnya gila-gilaan sekarang pindah aja bergeser gitu ke industri-industri yang kayak healthcare, retail, UMKM gitu-gitu. Dan itu butuh semua orang pasti butuh teknologi biarpun pada di level yang berbeda. Makanya kemampuan kita untuk menyesuaikan skill dengan konteks tadi itu jadi penting sih. Ada tambahan Lim? Oke. Gue udah mikir ya, nambahin soal Tech Winter. Kalau kemarin ada sempat company yang layoff gila-gilaan. Itu sih mungkin ntar tuh. Tapi emang kalau di company-company kayak startup, yang kemarin tuh yang platform yang green lah, kan dia banyak banget layoff tuh. Ada sekian, gue gak tau deh, gue kayak ada sekian ratus developer yang nanya di kantor. Itu Tech Winter buat startupnya gitu, tapi belum tentu buat semua company gitu. Kalau saya bilang kan, kalau emang udah company yang sustain dan ini ya nggak ada tech winter gitu karena again semua company butuh anak-anak tech gitu. Kalau ke depan menurut saya sih butuh mungkin gini. Sekarang tuh saya pikir skill-skill kayak orang tuh coding, programmer, even even content creator ya. Itu udah ada. Kalau AI itu udah bisa semua sebenarnya teman-teman. Jadi harus bisa catch up juga nih. Jangan cuman dia bisa anak tech yang bisa ngoding gitu. Tapi dia juga mungkin butuh dikasih add-on kayak semacam AI gitu. Jadi saya pribadi sekarang tuh kalau bikin saya lah ya. Saya mau bikin modul buat ngelakuin batch upload misalkan, batch upload image misalkan atau PDF gitu ya. Dia ada form yang bisa ngupload ribuan file dalam satu waktu. Itu semacam bikin functionnya aja. Saya kadang pakai AI gitu, tinggal di custom gitu. Jadi even dia anak-anak yang tech juga harus mulai aware tuh sama namanya AI gitu termasuk konten creator kan, bikin konten plan, konten pilar, bikin video gitu kan, bikin audio, bikin grup band kan udah pakai AI. Jadi memang harus harus catch up juga sama zaman gitu. Jangan selalu hal-hal soal tech, ngoding, bikin sintak sendiri itu udah nggak zaman. Jadi ya again meskipun anak tech juga harus udah saya saat ini anak tech tuh wajib banget pakai AI gitu. Bikin konten, copywriting, bikin video, bikin coding ya itu udah pakai AI gitu. Nah, itu tugas si apa si creatornya, si programmernya tinggal melengkapi kan sebenarnya. Orang bisa bikin AI bisa bikin semacam simple way buat payment one way gitu misalnya bisa dibikin sama mereka. Tapi kan masih butuh tangan programmer atau tech yang quote unquote modify gitu. Atau AI bisa bikin semacam copywriting buatin konten copywriting buat promosi misalkan promosi kopi gitu kan tugas si usernya tinggal customize ya
customize mungkin tagline, mungkin teksnya gitu, mungkin sedikit gambarnya gitu sih. Jadi kalau ngomong tag winter, again balik lagi, itu yang di company kemarin doang kayaknya, tapi nggak buat semua company tag winter. Tapi emang harus catch up sama zaman gitu. Ada AI, dipakai AI-nya gitu, customize hasil AI-nya, outputnya. Paling itu sih, mau dia tag gitu lah. Ya, ya. Oke, kita lanjut. Adakah tips untuk membangun karir di luar negeri? Kayaknya gue nggak pantas ngejawab karena gue juga masih cari caranya. Tapi in general gini, karena gue banyak kerja sama orang-orang di global gitu ya kan. Alhamdulillah kayak kan atau Johnson Johnson ini kan global company. Jadi kita sering dan gue penasaran gitu apa sih yang membedakan kenapa kita nggak punya banyak orang eh, di level leadership yang misalnya Asia Pasifik atau even dunia orang Indonesia gitu nggak banyak comparing tuh orang Filipina, orang India, orang China gitu ya. Ternyata yang gue lihat ya, itu bukan masalah skillnya, bukan kita nggak punya skillnya. Kita kurang menjual dengan pas aja. Orang India, orang China yang di sana tuh pada jago-jago ngomong dan jago menjual skillnya mereka, gitu. Jadi pas ya karena yang mereka yang stand out, jadinya mereka yang cukup ini biarpun secara skill ya plus minus lah. Menurut gua secara confident dan secara skill tuh plus minus nggak ada ininya, nggak ada masalah. Dan tadi ya nyambung sama confidence juga. Kalau kita lebih bangun confidence juga, lebih bangun portofolio yang nggak bisa dicari sama orang lain di negara lain gitu ya, itu bakal bakal jauh lebih impactful gitu. Kalau kita ibaratnya kita nih ada pekerjaan kita nih misalnya jadi business owner, kita punya orang marketing. Ya kan secara sense awal kan pasti kita akan nyari orang Indonesia dulu gitu loh karena kita kenal orangnya kayak gimana dan segala macam comparing tuh misalnya ada orang Malaysia yang datang kan kita juga pasti cukup ada reluctant gitu ya atau pushback kan. Nah, tapi kalau misalnya kita nyari di Indonesia nggak ada susah banget nyarinya di sana ada, ya pasti kita akan pilih ke sana gitu loh. Paling gampang biasanya nih ya, nilai jual kita biarpun tetap kalah sama Thailand ya. Skill yang sama atau output yang sama tapi lebih murah misalnya. Itu biasanya dicari sama Eropa, Amerika untuk di market-market di Asia Tenggara lah. Karena kita bisa deliver sesuatu yang sama dengan harga yang lebih murah. Tapi biasanya Thailand, China, India juga jauh-jauh lebih murah sih. Secara rate gitu ya, kalau ngomong freelance atau gaji gitu-gitu, jauh lebih murah mereka. Gitu. Jadi cari memang yang sangat spesifik dan memang nggak ada di negara yang kita pengen tuju gitu atau susah nyarinya. Itu bisa di riset lah kalau itu apa gapnya. Itu riset sendiri ChatGPT ataupun di Google pasti banyak gitu. Jadi gue lagi explore juga, jadi mungkin nggak begitu relevan. Em, Alim ada tambahan Lim? Membangun karir di luar negeri? Ya, yang paling gampang kalau kalian tahu platform freelancing dari luar ya, kayak Patreon mungkin, Fiverr atau freelance apa gitu, itu dipakai deh. Saya banyak banget kerja sama orang luar tuh dari situ soalnya. Jadi emang banyak orang India, orang Pakistan itu emang kalau saya lihat dari skill saya sama output kerjaan tuh mirip ke orang kita lah. Cuma tadi dia tuh lebih murah aja tuh. Kalau misalkan kamu pakai collab sama orang luar, misalkan dia per man hour-nya 1 jam, misalkan $10 gitu. Itu orang India dengan skill yang sama, mungkin cuma bisa $5 gitu, $3 gitu, jadi lebih rendah, lebih murah secara man hour gitu. Makanya kalau kalau sekarang tuh paling pas kalau punya platform yang freelancing online, coba dipakai aja dulu. Coba coba terima-terima project yang receh kecil gitu, yang bermurah. Biar ngebangun sih portofolio di platform freelancing di luarnya gitu sih. Sama kalau punya teman dari luar negeri, kalau punya teman di Jerman di segala macam, ajak dia atau dia kalau dia kerjaan apapun, coba deh bareng sama dia gitu, ngerjain bersama gitu. Saya punya teman di Jerman juga, anak S2 lah di TUP, kerja di SA gitu. Kadang kita juga discuss soal project, payment segala macam gitu. Dari situ kan bisa nambah nama ya. Jadi kalau saya mau nyiapin portofolio gitu, pernah chip in project di company X gitu di Jerman kan juga ngebangun networking gitu. Jadi kalau punya teman dari luar negeri gitu, nah ini lah siapapun, coba kalau dia ada kendala atau nanya-nanya soal project yang dikerjain, coba ikutan ngerjain gitu, bantuin gitu. Dari situ bakalan mungkin pelan-pelan dikenal. Kadang masih tektokan sama teman saya yang di luar tuh ngomongin soal, karena dia programmer juga, ngomongin soal biasanya kendala yang dihadapin gitu. Contohnya dia lagi bikin healthcare system gitu. Sesimpel ngedetek heart rate yang akurat gitu. Kadang kita discuss gitu gini 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 gitu.
Nah, kalau saya bisa masukin atau bisa bisa nambahin di projectnya sub kode, saya bisa punya hak buat nyantumin nama saya di projectnya gitu. Paling nggak itu sih kalau dari segi programmer ya. Jadi kalau ada teman-teman di luar dan dari kerjaan apapun, coba ikut bantuin gitu. Siapa tahu bisa naruh nama di minimal aplikasinya lah. Jadi kita punya bargain nih. Oh, saya pernah loh di company A, misalkan Ace A gitu. Gitulah pokoknya. Jadi emang emang butuh belajar juga. Saya juga butuh bangun how to-nya. Mungkin itu dari POV saya kalau yang saya lakuin sekarang sih. Jadi ide pertama, kalau punya platform freelancing dari luar, coba mulai dibikin platformnya, terus dicoba tawarin servicesnya, misalkan eh benerin bug gitu, atau bikin konten gitu, atau bikin desain segala macam. Yang murah-murah dulu aja. Jadi kalau orang India bisa bikin harganya man hour-nya 1 jam $1, kita bikin 0,5 gitu, lebih murah gitu. Nah, banyak orang, oh ini murah gitu. Mungkin starting dari sana sih, banyakin klien yang emang yang murah-murah gitu, baru bisa nge-build lebih tinggi paling. Tapi again, emang kalau sama orang Thailand, India, dan teman-temannya, mereka yang paling murah sih. Man hour-nya ya, secara man hour lebih murah dan secara quality sama sebenarnya. Jadi emang kadang tuh perangnya perang harga gitu, bukan perang kualitas. Kadang gitu sih. Cuma kalau udah kebangun branding soal dirinya udah bagus ya, harga soal lain. Kayak gitu doang. Saya benar-benar menjawab. Oh, ini ada Japri lagi. Kalau mau jadi data scientist, kira-kira skill apa yang aja yang dibutuhin, Lim? Data scientist ada banyak ya. Itu kan long journey ya. Jadi kalau kalau data scientist tuh sebenarnya skill setnya eh, banyak banget. Tapi paling pasti dia harus ngerti soal data secara fundamental dulu sih. Kalau di Haltech tuh udah ada tuh. Kalau mau jadi data science gitu, apa sih skill set yang butuh? Udah bikin semua tuh. Dari A sampai Z, mulai Python dasar, statistik dasar gitu. Machine learning, deep learning gitu. Bisa bikin modeling, clustering, supervised data, training, itu udah ada semua sih. Tapi kalau dibilangin skill setnya ada banyak banget sebenarnya, teman. Tapi starting from the analysis biasanya. Kalau tahu. Oke. Kita masih buka pertanyaan, Mbak Aisyah. Oh, sudah cukup. Suaranya hilang lagi. Masih belum ada. Iya, ada suaranya. Mungkin sambil jalan, di akhir slide bisa di-show nggak ya? Sama moderator gitu. Bentar. Cobain semuanya. Jadi tadi ngomongin soal apa depan karir, soal skill, upskilling skill gitu ya. Nah, sambil Ada jalan ya pertanyaan. teman-teman. Ya, di bawah Q&A, sorry. Ya. So, oke, Haltef tuh punya hal lain buat teman-teman kalau nggak salah. Jadi nanti buat penanya terbaik, kita bakal ngasih teman-teman tuh 3 voucher kelas Haltef, itu free. Kalau beli harga 3,5, tapi kita kasih gratis buat 3 pertanyaan terbaik. Nanti mungkin masih bisa pilih siapa penanya pertama, siapa penanya terbaik itu. Satu itu. Kedua bisa diskon juga 70%. Jadi kita punya kelas-kelas yang buat sertifikasi profesi teman-teman, data scientist gitu ya, web developer, Android developer gitu, juga marketer. Kita punya kelas-kelas yang udah nggak cuma kelas biasa, tapi udah plus AI implementation, sama tadi masih dibilang soal professional CV maker sama interview tips. Jadi bukan cuma kelas skill, tapi juga kelas yang soft skill dan hard skill kayak gitu sih. Itu bisa dibeli di Health Academy ya. Itu ada sedikit kodenya yang bisa dipakai juga selama seminggu kayaknya. Jadi harganya awalnya 3,5 tapi dicoret jadi cuma 100.000 kalau saya nggak salah. Itu khusus buat anak-anak UPN doang. Jadi isinya banyak banget. Dan nggak bahas soal cuma technical skill, tapi juga bahas soal cara bikin CV yang profesional sama interview tips dari Kayo. Ya, kalian kalau misalnya tertarik ebook, ada beberapa ebook terkait dengan cari kerja. Lagi kita coba Discord juga, dan at least kita bisa ngobrol lebih banyak lah dari buku itu juga. Gitu. Jadi kalau ada yang tertarik, teman-teman pengen tahu lebih jauh, bisa ke nanti hubungin Kaltef. Oke.
Baik. Ya mungkin sebagai penutup ya terakhir ya. Em, sayang banget kalau misalnya webinar ini nggak cuman begitu aja menguap. Jadi menurut aku, menurut kita gitu, kita penting banget untuk benar-benar at least mencoba untuk melakukan sesuatu apapun itu after ini. Coba teman-teman chat terakhir aja chat di sini. Dari insight yang didapatkan, karena kita coba implement tadi 70 20 10. Dari insight yang didapatkan tadi apapun atau knowledge yang baru, pengetahuan yang baru dan lain-lain, itu coba deh teman-teman chat apa yang akan teman-teman lakukan setelah ini untuk karir teman-teman. Boleh sesimpel kayak aku akan cari lagi tentang data scientist. Aku akan ngobrol lagi sama ChatGPT. Aku akan ikutin webinar lagi. Aku akan ikut project atau apa. Boleh tulis di kolom chat supaya jadi komitmen buat teman-teman. Gak usah yang susah-susah, yang gampang-gampang aja. Silakan. Terakhir. Boleh, boleh, boleh. Gi, sorry Gi, sambil Hmm, sambil jalan tadi Gi, ya. cari dong 3 penanya terbaik yang tadi. Jadi Oh iya chat ya Gi. sekalian ya. Iya, siapa yang Praktek, dapat? praktek, praktek. Iya, Boleh siapa tuh yang dapat prakteknya apa? kelas dari Alpha? Em, sebentar, cari. Pilih berapa? Satu, dua, tiga. Tiga, tiga, tiga. Gue tiga-tiganya. Iya, buat tiga-tiganya. Oh, Tiga gua yang pertanyaan terbaik. tiga-tiganya milih. Buset, iya ya lu. Enggak lah, Udah, satu aja gua. Bentar, hunting. Wait, kita lihat dulu ya. Nah, ya. Gue suka tadi cukup relevan. Gue suka yang nanya tentang data scientist. Namanya Bismillah. Itu satu ya. Terus, ini harus lihat lagi. Mana ya? Tadi banyak yang nanya. Oh, mahasiswa bertanya yang ngomongin Tech Winter, karena menurut gua penting untuk melihat apa yang terjadi di ini ya, di dunia yang lebih luas ketika kita ngomongin tentang karir. Jadi menurut gua akan relevan buat teman-teman yang memang sudah aware gitu apa yang terjadi di luar gitu. Satu lagi lo kali yang milih, kedua sih gua. ya, Jadi Mas oke. Bismillah sama mahasiswa bertanya. Satu lagi gue pengen ini deh, yang tadi nanya soal kaitannya sama roadmap ya. Jadi dia harus bikin roadmap kalau lulus tuh kemana gitu. Ya. Tapi namanya siapa sih? Rian ya. Rian. Ya paling itu doang. Tiga yang dapat bisa di chat sama moderator ya. Siapa aja yang di ini nanti dikirim ke Haltef buat dikasih kupon code yang bikin free kelas. Oke. Buat penanya yang lain karena menurut gue menarik-menarik ya. Gue bisa kasih ebook secara free. Nanti di chat aja ke ini ya. Untuk yang nanya bisa chat ke Haltef. Karena menurut gue penting dan menarik-menarik pertanyaannya di sesi hari ini, Lip. Oke deh. Menarik banget emang. Oke, sip. Eh, suara aku masuk ya? Ya, Ya, kembalikan mungkin ke Mbak Isha. sekali lagi terima kasih buat Kak Yogi dan Kak Halim yang sudah menjawab pertanyaan teman-teman tadi. Juga kayak tadi pertanyaannya banyak banget dan emang membantu mungkin buat teman-teman lain yang emang mau bertanya terus udah diwakilkan oleh teman-teman yang bertanya gitu. Terima kasih juga tentang materi-materinya tadi untuk mempelajari diri sendiri, terus tentang sertifikasi dan karir gitu. Terima kasih Kak Yogi dan Kak Halim. Oh ya, buat teman-teman semua yang join webinar pada hari ini, jangan lupa untuk presensi ya, ada di kolom chat presensinya. Kita ada foto bareng dulu. Nah, itu link presensinya ada di grup chat. Mungkin ada dokumentasi dulu buat webinar hari ini. Dari siapa? Dari gue aja ya? Oke, bentar. Gimana, Kak? Ini siapa yang ini? Oh, ini udah dari Haltef ya.
Buat teman-teman bisa on cam dulu ya untuk dokumentasi pada hari ini. Seru banget ya rame. Yang on cam juga rame banget. Banyak beban. Sepertinya ini udah belum ya untuk sesi dokumentasi? Sepertinya udah ya. Udah sih. Ingin sekali lagi. Sudah. Oke, sudah. Oke, terima kasih untuk Makasih teman-teman yang banyak teman-teman Thank you join teman-teman. UPN juga tadi. yang sudah hadir. Thank you ya. Semoga makin Terima kasih lancar. Pak Yoga, Recording stopped. Pak Semoga Halim, bermanfaat atas teman-teman. Makasih Thank you. Riko. Makasih terima banyak. kasih Pak Halim, Pak Yoga atas waktunya. Terima kasih Semangat atas semuanya teman-teman. sharingnya. Iya, terima kasih semuanya. Ya, makasih. Makasih Kak Yogi dan Kak Halim untuk ilmunya pada hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang udah join hari ini. Mungkin acara pada pagi hari ini saya tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aisyah. Terima Terima Hey kasih guys. Pak Halim, Pak Yoga. Makasih Ya atas Mawar, waktunya. makasih sama-sama. Thank you semua. Sama-sama. Terima kasih semua.